Tetangga gue kali ini adalah seorang penyanyi asal Manado yang musik videonya sudah ditonton ratusan juta manusia di YouTube. Ini dia Fabio Asher. Ditinggal oleh ayahnya sewaktu dia masih kecil dan membuat dia menjadi seorang anak fatherless, membuat Fabio harus melewati proses perjalanan hidupnya dengan penuh kepahitan. Sampai ia dipandang rendah oleh tetangganya dan sampai pernah dibilang anak haram. Fabio juga pernah marah dan menjauhkan diri dari Tuhan, akan tetapi Tuhan tidak pernah menganggap dia sebuah kecelakaan. Tuhan malah setia untuk memilih Fabio dan memberkati dia di karir musiknya. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu bersama gue Daniel Mananta. Dan tetangga gue seperti biasa gue pengen ngasih tahu ke kalian kalau misalnya kalian pengen support kita. Kalian pengen memberikan dukungan supaya kita bisa membuat konten-konten yang lebih baik. Dan juga memberikan nilai juga ke kalian. Well, bisa support kita dengan cara klik tombol subscribe yang ada di situ. Yang ada merah-merahnya. Atau kalian bisa memberikan super thanks. Seberapa banyak amount itu sangat kita appreciate. Dan yang pastinya kalian bisa membeli official merchandise dari kita. Ini udah ada QR code yang kalian bisa foto dan ini akan membawa kalian ke official shop kita, online shop pastinya. Dan atau kalian mau search sendiri di online shop favorit kalian, ketik DMN official merch. Tapi hari ini kita mempunyai seorang tetangga yang sangat spesial sekali di mana viral dan sangat menginspirasi gue banget karena cerita hidupnya luar biasa keren. Ini dia Fabio Asher. How are you, bro? I'm good. Man, thank you so much. No, thank you so much for making the time for us juga gitu. Dan Fabio, ini kan biasanya tuh kalau misalnya gue pengen ngobrol, gue kasih tahu sedikit rahasia nih ke lu nih ya. Untuk bikin orang itu kayak open up. Untuk bikin orang, gue biasanya tuh kalau misalnya ajak mereka kita lagi di rumah, kita lagi nongkrong gitu ya. Gue ngundang seseorang ke rumah, itu gue selalu membuka dengan teh. Okay. Jadi, seperti exactly. Kita minum dulu ya. Thank you udah mau. Yo, kita ngeteh dulu. Silakan. Jadi nih biasa ini bro, kalau misalnya abis kegiatan dari luar rumah, ritual gue akhir-akhir ini buat relax ya ngeteh gitu. Kayak ada momen dimana gue baru pulang dari kehebohan dunia pekerjaan gue dan transisi masuk ke rumah dan gue pengen tenang, ngelepas pikiran pekerjaan gue. Dan ini rahasia gue, pakai teh Sariwangi, teh asli. Karena gue suka banget sama aromanya dan apalagi rasa dari black tea-nya Sariwangi itu khas banget. Karena benar-benar bisa buat gue lebih tenang, relax setelah seharian kerja. Gue bukan lagi jadi CEO, YouTuber, atau businessman di depan istri gue. Tapi gue menjadi seorang suami yang tenang dan kalem di depan istri gue. Lo harus cobain deh, asli. Okay, so I wanna get to know you better. Gue pengen tahu karena kita itu mungkin sempat berdekatan, tapi kita gak pernah satu panggung. Betul. Hampir satu panggung. Iya. Udah berapa kali lo audisi di Indonesian Idol? Indonesian Idol 5 kali. 5 kali? Di X Factor? Di X Factor sekali, The Voice Indonesia 2 kali, di Rising Star itu 2 kali. Oke. Gila, itu berarti kalau misalnya dihitung-hitung tuh lebih dari 10 kali kali ya untuk lo audisi-audisi gitu ya. Tapi ternyata Tuhan mempunyai rencana lain buat seorang Fabio Asher. Amin. Bukan di talent show gitu, tapi benar Tuhan sendiri yang mengangkat lo gitu, yang meninggikan lo. Nah, Fabio ini lahirnya di Manado, Kota Mobagu. Di mana? Kota Mobagu. Mobagu. Kota Mobagu. Kota Mobagu. Iya. Oh, oke, bukan kota Mobagu. Iya, oke. Kota Mobagu. Kota Mobagu. Yeah. Di Manado dan baru tahun 2022 kemarin pindah ke Jakarta. Yeah, bro, kalau misalnya boleh tahu masa kecil lu sendiri seperti apa sih? Kalau ngomong soal masa kecil, jujur ya gue kurang agak sedikit, kalau bisa bilang suram banget masa kecil aku.
Wow. Suramnya itu karena, eee, aku dari usia, 7 tahun aku udah nggak punya papa dan aku cuma tinggal sama ibu yang kita sendiri pun itu kayak tinggal di rumah tante setelah mama sama papa itu Pisah. pisah, Wow. gitu. Dan dari masa kecil aku itu memang aku kayak dituntut untuk harus hidup lebih dewasa daripada umur aku yang Mmm. seharusnya waktu itu gitu loh. Jadi umur 7 tahun aku udah harus bantuin mama sebagai tukang jahit gitu. Kadang, disuruh jualan gorengan, Mmm. baru aku disuruh untuk kayak banyak hal yang sebenarnya bukan di usia aku itu harus dikerjakan, tapi aku harus melakukan itu hanya untuk, kayak untuk bertahan hidup dan bayar uang sekolah, Gila. gitu. Di itu masih di Manado, di Kota Masih di Mobagu? Kota Mobagu, di Oke, daerah, jadi itu kejadian semuanya di situ. iya. Kalau nggak salah ayah orang Bali gitu atau Iya, ibu? jadi mama aku, Manado, Oke. Kristen, papaku Bali, Hindu. Mmm. Jadi mungkin itu salah satu yang bikin mereka berpisah akhirnya, karena Mmm. mungkin nggak ketemu jalan tengah dan akhirnya mama sama papa Mmm. pisah, gitu. Sama papa sendiri selama 7 tahun itu adalah waktu yang bahagia atau bukan sesuatu Mmm, yang, jadi mungkin karena masih kecil ya, jadi aku kurang kurang mengingat momen-momen gimana aku sama papa, jadi oke. lebih banyak kerekam di mana, momen sakitnya malah. Mmm. Malah di momen kayak waktu mama sama papa udah lagi masa-masa berantem itu malah kerekam. Mmm. Mereka udah mau pisah segala macam itu masih masih kerekam jelas sampai sekarang. Mmm. Dan apa namanya, eee, papa aku pun sampai saat ini ya nggak begitu dekat sama aku dan adik aku, gitu. Right. Kalian, lu yang paling tua? Aku paling tua. Oke, dan ada adik satu gitu ya? Mhm, Oke. Jadi gimana rasanya ketika ketika, menjadi seorang anak laki-laki yang paling tua itu kan lu kayak ngerasa, "Oke, berarti gue yang sekarang harus iya, tanggung jawab atas atas adik, atas betul, mama," iya. kayak gitu. Dan saat itu masih umur 7 tahun juga gitu ya. So, setelah 7 tahun sampai akhirnya ke SMA itu gimana? How was your life then? Wah, berat banget ya kayak, mmm, semua harus aku hadapin sendiri karena mau ke mama pun mengeluh kan pasti mama punya, apa namanya, pikiran yang kayak, gimana caranya biar anak-anakku bisa bertahan dan sekolah sampai nanti mereka lulus SMA gitu loh. Mmm. Tapi aku sebagai anak, di pikiran aku waktu itu masih kecil kayak, kok duniaku jahat banget ya, kok teman-teman kadang punya papa, kadang misalnya ambil raport, penuh keluarga dengan lengkap, ulang tahun selalu dirayain gitu loh. Itu selalu jadi kayak perbandingan, kayak kok teman-teman aku kayak gitu ya, kok aku kayak gini ya, gitu. Itu Mmm. kayak selalu ada rasa kayak membanding-bandingkan aku yang di masa kecil dulu. Mmm. Kok mereka bisa main, sementara aku tenteng apa namanya, tempat buat jualan gorengan Mmm. gitu. Mmm. Kadang lagi main aku lewat pakai gorengan tuh ngerasa kayak Aduh. gak enak banget. Ya. Di saat itu juga, masa kecil aku penuh dengan kalau bisa bilang kayak pembulian. Mhm. Pembulian tuh bukan cuma kalau pembulian soal fisik mungkin kalau dikatain dulu aku sering dikatain karena aku hitam dibilang, "Ih kayak monyet," gitu. Iya, Buset, jahat banget. dikatain kayak monyet, terus, jelek lah gitu segala Mmm. macam. Kalau menurut aku itu kayak ya udah, nggak Mmm. bakalan aku berusaha sebisa aku untuk cuek. Mmm. Tapi ada masa ketika, kalau dibully soal finansial keluarga itu rasanya nggak enak dan Mmm. itu aku terima dari aku SD sampai SMA. Wow. Iya, cukup panjang, A 9 tahun kalau nggak anak salah. kecil tuh mungkin kan nggak niat juga sebenarnya ngebully Betul gitu kan, betul, aku di tahu mata mereka teman-teman aku exactly, nggak ada niat begitu, cuma tapi bercanda aja atau tapi apa. pada di saat itu di saat aku masih belum dewasa, itu masih kayak, ih kok sakit ya Kayak gimana kalau sih anak kecil kalau ngebully soal finansial gitu, gue nggak bisa ngebayangin. kan mereka tahu mamaku tukang jahit, Oke. mereka tahu mamaku tukang jahit dan kayak, eee, mereka tahu aku di sekolah mungkin aku nggak jajan, karena memang nggak dikasih uang jajan sama orang tua. Jadi kayak kalau saat lagi istirahat aku pasti menyendiri gitu. Jadi kayak anak yang introvert,
mereka jalan keluar aku tetap di kelas atau misalnya Karena minder aja. karena minder aja. Takut juga pas lihat lagi teman-teman lagi makan terus jadi pengen kan tuh jadi nggak enak ya gitu. Ya. Jadi kayak dari SD sampai SMA kadang ada rasa kayak pantas nggak pantas gitu. Mau berteman atau enggak tuh. Oke. Jadi nggak enaknya di situ sih. Sampai akhirnya bisa tahu kalau misalnya lu mempunyai suara yang seorang penyanyi itu gimana ceritanya? Itu dari SD sih sebenarnya. Oke. Dari SD karena udah sering ikut nyanyi di gereja dan paduan suara gitu-gitu. Dari sekolah ikut-ikut lomba juga. Itu aku udah rasa kayak oh potensi aku ternyata kayaknya ada di bidang nyanyi deh. Itu bukan di bidang lain kayak teman-teman lain kalau ditanya mau jadi apa sih kalau nanti udah gede, jadi polisi, jadi PNS, kan anak-anak daerah pasti pikirannya ke sana ya. Tapi saat itu kayaknya aku bakal jadi penyanyi deh. Tapi jalannya kayak gimana ya aku belum tahu karena aku masih terlalu dini untuk waktu itu gitu loh. Tapi seiring dengan berjalannya waktu ternyata oh semakin dewasa semakin terlihat kan potensi yang ada di diri kita. Tapi waktu itu ada banyak banget halangan yaitu mamaku sendiri. Awalnya mamaku sendiri kayak nggak suka aku nyanyi. Wow. Pernah ada posisi kayak gini, lagi nyanyi di kamar, biasanya pakai sisir, Ya. itu nyanyi di karaoke di kamar, terus mama lagi bareng tidur istirahat gitu, terus mungkin dia kesel kalau dengar aku nyanyi, terus dia bilang gini, nggak usah nyanyi deh, suara kamu jelek, digituin. Oh wow. Iya, itu kelas 1 SMA. Oke. Di situ kayak, oh iya emang jelek ya. Tapi karena memang narsisnya jadi penyanyi, aku coba-coba ini lagi kayak rekam aku dengar suara aku di sound itu sejelek apa sih suara aku. Ternyata nggak jelek-jelek banget kok, berarti mama ada yang salah nih gitu-gitu. Sampai akhirnya aku membuktikan sendiri kayak ikut lomba antar sekolah dan selalu juara 1. Akhirnya aku bisa membuktikan bahwa ini aku bisa nyanyi kok, suaraku nggak jelek. Dan Wow. akhirnya aku ikut ajang-ajang pencarian bakat untuk membutuhkan validasi dari mama. Ya. Aku pengen buktikan aja kayak bahwa menjadi penyanyi itu bukan suatu hal yang aneh kok dan ini pasti menghasilkan kok gitu loh. Karena kan kalau misalnya ikut lomba kejuaraan di antar sekolah atau antar daerah itu dapat hadiah 2 juta, 3 juta, aku pasti kasih ke mama. Nih, aku bisa bayar uang sekolah aku sendiri kok gitu. Dan dengan nyanyi aku udah bisa cari uang dari kelas 1 SMA itu nyanyi di klub. Nyanyi di klub, Kak. Di Manado apa di daerah. masih di daerah situ? Iya. Oke, wow. Klub SMA. daerah itu seperti apa emangnya? Ya biasa aja sih Kak. Kayak tempat-tempat orang nongkrong-nongkrong itu. Ya, kayak tapi ada live bandnya gitu. Iya, Oke. Aku nyanyi di situ. Paling kecil. Iya gila SMA kelas 1. Karena aku di saat itu lihat posisi keuangan orang tua tuh nggak bakalan cukup untuk biayai aku SMA. Wow. Gitu. Jadi aku harus kayak kerja keras untuk gimana sih caranya aku bisa bayar uang sekolah karena gak enak rasanya pada saat setiap bulan kita tuh kayak biasa kan anak kecil dibarisin yang bayar uang sekolah sama yang belum bayar uang sekolah bulan ini tuh dipisahin. No way. Dan rasanya itu malu banget dilihat satu sekolah gitu. Jadi kayaknya gue nggak bisa deh kayak gini, harus bantu mama gimana caranya. Karena mau mengeluh ke dia pun belum tentu bisa, dia juga bingung gitu dengan penghasilannya dia sebagai tukang jahit. Jadi bukan mau nggak mau tapi aku pengen kayak apapun pekerjaannya yang penting bisa menghasilkan uang dan aku bisa bayar uang sekolah. Di saat itu pikirnya kayak gitu. Dan aku bisa jajan karena dari SD sampai SMP karena aku tahu juga keuangan keluarga itu mama itu seperti apa, jadi nggak pernah dikasih uang jajan. Dan aku nggak pernah minta juga gitu loh, karena aku sadar saat itu. Mungkin kayak karena aku juga punya adik, mungkin adik aku juga lebih butuh gini, jadi kasih ke dia aja. Jadi aku kerja untuk uang jajan dan bayar uang sekolah. Sebisa mungkin untuk bantu gitu loh. Bantu mama. Kalau jualan gorengan tuh berarti sampai kapan tuh? Itu SD. Nah akhirnya gorengan tuh kayaknya gak terlalu menghasilkan uang banyak gitu. Yeah. Dan akhirnya mulai bekerja di live band SMA kelas 1 gitu ya. SMA kelas 1 mulai bekerja di live band.
Dan kalau saya boleh tahu saat itu berapa duit men mereka yang bayarnya gitu untuk demi uang sekolah? 50.000 50.000. sekali tampil. Oke. Sekali tampil. Dan lu tampil seminggu sekali atau? Hampir tiap hari ya. Oh wow. Hampir tiap hari. Hampir Oke. tiap hari ada aja yang kayak Manggil. manggil gitu. Oke. Terus ya udah ngumpul-ngumpul uang di situ akhirnya bisa kayak Wow. ya akhirnya Tuhan aku bisa uang jajan ya, punya uang jajan sendiri Ya. tanpa harus minta orang tua dan tanpa harus kayak orang tua harus minjam uang dari koperasi atau dari mana untuk bayar uang sekolah aku gitu loh. Ya. Adik akhirnya uang sekolahnya sendiri gimana kalau adik? Kalau adik kadang aku bantu, kadang dari mama. Karena dia Oke. kan tukang jahit. Jadi benar-benar papa itu nggak pernah bantuin secara finansial sama sekali. Semenjak dia Pisah. pisah sama mama, ada beberapa kali ketemu tapi aku sadar mungkin dia udah punya keluarga baru jadi kita nggak terlalu mau Nggak mau gangguin juga iya, kayak ya nggak mau bikin karena repot pasti lah. bakalan ada timbul pro dan kontra nanti antara mama sama istri barunya dia jadi kayak ya udah gitu loh. Itu ini kayak sebuah apa ya, Fabio ini bisa dibilang kita sendiri kan juga sering dengar tuh yang namanya istilah fatherless. Iya. Dimana lu tumbuh tanpa sosok ayah padahal ayah masih hidup gitu. Masih ada, iya. Mama sendiri juga nggak pernah remarried juga. Dia benar-benar fokus untuk membesarkan kamu sama adik Iya, kamu. betul. Dia kerja terus, dia sama sekali nggak pikir, apa gue mau menikah lagi atau Iya. nggak ada sama sekali. Benar-benar kerja supaya menyambung kehidupannya. Dan dari wow, lu benci gak sih akhirnya sama papa pada saat itu gitu? Oh jujur iya, dulu. Ya. Sampai bukan dulu sih, tapi sampai aku di usia berapa ya, 25 tahun apa 26 tahun, itu akhirnya aku kayak belajar untuk, ya udah aku harus terima kenyataan bahwa, ya memang takdirnya udah harus seperti itu gitu loh dan aku nggak mungkin sampai kapan sih aku harus nyimpan akar pahit gitu loh, Ya. ke papaku Wow. sendiri. Bencinya tuh kayak, kalau dulu ya kayak, ih kok jahat banget sih orang tua aku papa aku ya, bisa tinggalin kita bertiga dengan keadaan seperti ini, yang awalnya kalau seingat aku hidup kita itu sangat-sangat enak. Bukan yang sederhana tapi kayak, ya enak-enak aja gitu loh. Mmm. Pada saat itu kan maksudnya zaman dulu kan kayak punya motor aja udah sesuatu yang Mmm. wow gitu loh. Jadi pas kehidupan kita berubah, adik aku masih bayi dan aku masih umur 7 tahun, baru mau masuk sekolah dan mama harus merintis karir jadi tukang jahit tuh kayaknya berat banget. Kadang lihat mama lagi jahit baju tuh suka, ih kasihan ya gitu loh. Ya. Suka kasihan karena, eee, yang pertama dia harus nanggung kita berdua, terus dia harus, eee, bertahan dengan keadaan, apa namanya, posisi dia sebagai seorang janda gitu loh. Mmm. Yang nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal, kita harus numpang di rumah tante aku gitu loh. Mmm. Mmm. Itu cukup cukup lama loh sampai aku lulus SMA kita masih numpang di rumah tante aku. Oh wow. Heeh, Wow. Loh, lama banget. jadi setelah lulus SMA baru dapat rumah sendiri atau gimana? Setelah lulus SMA aku masih lulus SMA, aku kerja. Oke. Puji Tuhannya, aku keterima di salah satu bank. Mmm. Jadi karena pas SMA aku tahu kayaknya aku nggak bakal bisa lanjut kuliah deh karena, Mmm. eee, keuangan mama aku pasti nggak mampu untuk biayain aku ke sana. Tapi aku sempat sempat, kayak aku pengen rantau terus cari kerjaan sambil kuliah. Pernah satu semester doang. Ke mana akhirnya ngerantaunya? Aku ngerantau ke Manado. Oke. Kayaknya coba kuliah, 1 semester kayak nggak kuat ya gitu loh. Ya. Kerja kayak di toko baju gitu, Ya. sambil Kuliah. kuliah rasanya kayak berat banget gitu loh. Akhirnya aku coba cari kerjaan lain, ngelamar-ngelamar kerja di perkantoran akhirnya keterima di salah satu bank, tuh. Oke. Keterima di Jadi bank, apa, Fabio? jadi customer service. Oke. Oke. Keterima di salah satu bank, padahal saat itu menurut aku itu mujizat yang luar biasa karena Wow. mana ada sih anak SMA keterima di bank jadi Ya. customer service, Ya. Ya. gitu. Ya. Nah, mulai dari situ kehidupan sudah agak sedikit membaik. Wow. Meskipun nggak signifikan kayak Ya. ini, tapi setidaknya aku merasa kayak,
oh apa yang aku inginkan sekarang udah bisa aku beli dengan nggak mikir terlalu panjang gitu loh, harus Ya, ngumpul nabung uang kayak gimana itu aku nggak. wow. Dan Ada udah bisa secercah iya, harapan ya. kayak, oh akhirnya udah bisa kontrak rumah, Ya, gitu. wow. Udah bisa kontrak rumah dan adik pun sekolah udah nggak mikirin, apa namanya, uang sekolah dan dia nggak ngerasain malunya aku dulu kayak harus disisihkan mana yang udah bayar uang sekolah dan mana enggak gitu loh. Gila. Aku kayak waktu itu cuma mikir, gimana sih adik aku jangan sampai dia ngerasain susahnya aku dulu deh gitu loh. Hmm. Jadi ya sambil kerja aku bayar uang sekolah dia. Makanya aku marah banget kalau nilainya jelek atau kayak lu jangan bodoh kayak gua deh. Karena kakak lu dulu malam-malam jam 11 atau jam 12 malam baru pulang kerja, besok paginya harus ke sekolah jam 7 Hmm. Hmm. gitu. Hmm. Tapi puji Gila. Tuhannya bersyukur banget, aku bukan tipe anak yang kalau dulu kembali lagi ke waktu SMA kerja sambil ini nyanyi di kafe, bukan tipe anak yang ngerokok, Hmm. yang suka minum. Kalau bilang coba, pernah coba, apalagi Iya, masa-masa SMA, masa-masa nakal ya. iyalah ya. Hmm. Iya, pernah coba tuh kok nggak enak ya ngerokok gitu. Minum juga kok nggak enak ya ngerokok. Hmm. Berarti memang bukan nggak di situ dan memang Hmm. dilarang orang tua juga. Hmm. Ya udah ya sampai ada di posisi kayak udah kerja, aku fokus kerja di tahun 2000 berapa itu, 2000 eh di usia aku 18 tahun. Hmm. Pelampiasannya kemana kalau gitu? Biasanya kan, apa, kalau misalnya bukan ke rokok atau ke alkohol gitu misalnya, Apa ya, enggak masa lu sesempurna itu? oh, olahraga nih, aku suka Olahraga? nge-gym soalnya. Ah, oke 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 oke. Pasti cuma ke, Hmm. apa namanya, ke tempat gym, kardio, Wow, gitu-gitu. ya ya, Nggak lari ke sama sekali nggak ada kepikiran gitu. wow, ya that's good. Mmm, Ceritain ketika lu mau masuk ke talent show, itu setelah di bank dong berarti ya? Kerja di Nah bank sebagai itu customer sebenarnya service? sebenarnya dari SMA udah Udah ikut-ikut nyobain? audisi, iya dari Audisi? zamannya Citra Scholastika. What? Itu idol tahun berapa ya, Udah Fabio ya? lama banget itu. Iya Oke, iya, berarti itu pertama kali tuh? ikut Wow, Idol. oke Audisinya kan di Manado, di jadi Manado? Oke daerah aku di Kota Mobagu jadi harus kayak 3-4 jam ke Manado. oke Nah itu oke. lucu juga karena apa, di saat itu ada ujian sekolah dan aku harus bolos untuk ikut audisi. Gila. Tapi di saat itu kayak yakin aja, kayaknya aku harus lolos deh karena suara aku bagus, aku bilang gitu. Dan Lolos gak? guru-guru nggak bakalan nggak Gak lolos? nggak lolos. Jadi Jadi pas bolos dong? besok hari Selasanya mau ikut ujian kedua, udah deg-degan masuk sekolah. Ya ampun udah nggak lolos, udah nggak ikut ujian gimana nih? Jadi gimana dong? Ya tetap dimarahin, Aja. dimarahin mama, dimarahin sekolah, kepala sekolah segala macam. Ya udah, terima aja waktu itu. Dan akhirnya hampir kan Idol hampir setiap tahun ya. Ya. Ikut terus. Oh nggak lolos-lolos. Sampai Hmm. akhirnya di zamannya siapa ya, Rimar ya Hmm. terakhir. Berarti Indonesian Idol special season ya kalau Rimar ya? Mhm, Hmm. itu Itu terakhir. setelah pandemi? Rimar Itu pas tuh pandemi, pas pandemi? ya, Iya ya, 2021 ya, heeh, sorry. Ah, iya ya. pandemi. Terus, kita ngomong dulu soal audisi pertama, Iya kedua, aku masih di Manado, iya. masih kerja di bank, masih ikut-ikut ajang pencarian bakat. Setelah itu, di tahun 2018, Mhm. aku kayak berpikir, "Apa aku harus kerja di bank terus ya?" Sementara aku tuh suka lihat gini Kak Daniel, aku lihat orang yang udah berapa tahun kerja di bank situ dan aku mau nanya, "Udah sampai di mana sih pencapaian yang lu dapat kalau lu udah bekerja selama 10 tahun sampai 20 tahun?" Karena itu bakal jadi cerminan buat aku untuk masa depan aku kan. Kayak, aku udah 10 tahun tapi aku baru dapat ini misalnya. Itu aku kayak, berarti aku nggak bisa dong kayak gini. Karena aku pengen merubah hidup aku. Aku Mmm. pengen nggak mau mamaku dipandang rendah lagi sama orang-orang. Mmm. Jadi, aku harus gimana ya Tuhan? Aku waktu itu doa terus, kayak, "Tuhan aku harus gimana ya?" Karena aku itu kasihan sama mama sebenarnya. Karena dia tuh dipandang remeh, dipandang ya sebelah mata lah sama orang, termasuk aku juga dan adik gitu. Iya, dipandang Jadi juga, gimana heeh. sih Tuhan caranya biar, eee, keluarga aku itu kayak ekonominya membaik gitu loh. Dan apalagi saat itu ya, kayak kayak sekarang nih kayaknya kalau misalnya bercerai tuh kayak sesuatu yang
mungkin tidak terlalu tabu gitu kan, Hmm, tapi zaman itu, zaman dulu, di tahun 80-an, 90-an, iya, iya. wah itu masih tabu banget gitu. Tabu banget. Bener-bener tetangga-tetangga sekitar Omongin. ngelihat iya, Iya, gosipin dan meremehkan dan menjatuhkan gitu iya, kan. betul, betul. Hmm. Sampai ada dulu di posisi kayak gini, Dan. Ini aku dengar dari tante aku ya, tante dan keluarga aku. Ada yang bilang, mama sama papa kamu itu nggak nikah sebenarnya, gitu. Itu kan lebih kayak aku nggak sakit hati, tapi aku memposisikan gimana kalau aku jadi mama aku, gitu. Mmm. Kayak, wah kalau nggak nikah tuh berarti kita anak haram dong. Wah gila gila. Dan aku tuh pernah kayak di ini sama ibu sambung aku kayak, "Coba tes DNA deh kalau benar-benar kalian ini papanya anak kalian. Kayak kalian ini benar-benar anak dari papa kalian." Itu rasanya nggak enak dan di saat aku belum dewasa, jadi rasa kayak, "Oh, emang kita anak haram ya?" Dulu pernah diomongin kayak gitu, nggak enak banget. Maksud gue itu umur berapa by the way? Itu Ingat nggak? masih SMP. Oke, guys, do not ever ask this question, oke? Kayak kayak gue ngerasa SMP itu mungkin lu umur 11, 12, Iya, 13, di mana ketika lu umur 13 tuh, lu masih pencarian jati diri, iya, masih labil banget, dan tiba-tiba ada tante well bukan tante-tante, tante lo yang secara gamblang bilang, "Kayaknya lu anak haram deh." Itu kayak, bakal ngerusak pencarian identitas tersebut gitu. iya, heeh. Lu kayak ketika lu dibilang seperti itu, ya of course lu bakal Sakit, ngaca sakit. diri lu sendiri Iya. kayak, "Wow, apa gue ini kecelakaan? Apa ini gue gak diakuin? Iya, Apa" gitu loh. heeh, Sampai mikir kayak, kalau aku mau tanya ke mama tapi sampai nggak enak gitu loh. ya Makanya aku iyalah, bilang, aku nggak mau sekepo itu karena mungkin masa lalunya cukup nggak enak gitu loh. mmm, Sampai, eee, ada, apa namanya, aku sempat curhat ke teman-teman aku dulu, sampai mereka bilang gini, "Coba kalau bener, kamu lihat deh mama sama papa kamu itu punya foto nikah nggak sih?" Gitu-gitu, wow, gitu. Tapi aku lihat ada cincin nikah di mama aku, tuh ada mmm, cincin kawinnya mereka. Jadi aku merasa kayak, "Ah, nggak mungkin lah gini-gini." Apalagi orang yang ngomong ke aku itu, bukan tante aku, tapi orang yang merusak rumah tangga mama, gitu. Jadi mmm, kayak, oh mungkin ini maksud yang nggak baik dia ke kita anak-anak. Apalagi sampai disuruh tes DNA itu kayak rasanya kayak, apa lu kurang bisa melihat wajah aku sama papa aku semirip apa gitu loh. iya Itu iya iya kan iya, gitu. Apalagi kalau bilang nggak nikah, masa sampai punya 2 anak sih? Gitu iya loh. Iya kan? iya. Tapi Fabio, walaupun orang bisa bilang kalau misalnya ini adalah sebuah kecelakaan, lu nggak Mhm. diakuin, tapi kan di mata Tuhan itu lu Iya, emang udah direncanakan iya dan lu betul. diakuin gitu sama Tuhan gitu. Dan I think, itu sih yang kenapa kita selalu berharapnya sama Tuhan dan bukan sama orang. Betul, betul, Bang. Ya, tapi nyokap sendiri itu gimana? Lu kan tadi berapa tahun 2018 lu kayak mikir pengen banget mengembalikan Iya. nama baik nyokap gitu supaya dia tidak diremehkan gitu. Tapi nyokap sendiri tahun 2018 itu masih ada untuk, kayak merasakan kesuksesan dan Sorry, 2016. 2016? Mhm. Oke. Mama pun masih merasakan sedikit kesuksesan aku waktu aku masih kerja di perbankan, Oke, boleh gitu. ceritain. Jadi, waktu itu mikir, aku kan kerja dari tahun 2014 ya, Mmm, 14 atau 15 aku kerja di bank. Terus, pada saat itu aku mikirnya kayak, gimana sih caranya biar mama aku itu bisa kayak nggak terlalu mikirin ada utang atau apa namanya, gimana biar punya rumah yang bener-bener punya rumah kita gitu, bukan sewa lagi. Jadi, mikirnya kayak, apa aku harus kredit rumah dulu kayak gitu. Karena aku lihat orang-orang yang bekerja di tempat aku itu dulu itu, kayak udah 10 tahun tapi kok ada yang baru punya rumah gitu loh. Apa aku harus nunggu 10 tahun juga? Jadi mikirannya kayak gitu. Dan akhirnya, di saat aku masih kerja dulu, mamaku tuh sakit. Jadi, mmm, sakit apa? eee, mamaku sakit kanker, mmm, Mmm, orangnya bilang kanker sih, tapi mmm, pas didiagnosa ke dokter, dokter nggak bilang kalau itu sakit kanker, mmm, nggak terdeteksi
penyakit dokter. Hmm, Tuh oke, kayak ada sesuatu yang mistis oke. gitu. Aku nggak percaya sih waktu itu, Kak. Ya, ya. Nggak percaya sama sekali soal yang gitu-gitu, tapi, eee, pas aku ngerasain sendiri kayak, "Kok iya ya, Kak, kayaknya Mama bukan sakit dokter," karena ada yang bilang kalau sakit payudara itu, dia sampai bengkak dan mekar gitu di sini, Hmm, hmm. dan itu cuma 1 tahun, Kak Daniel. Wah, gila. Dari yang di tahun 2015 mamaku cuma punya benjolan kecil banget, Mhm. dan itu dia tunjukin kayak, "Kak, kayaknya Mama, sakit deh, Ada ada tonjolan. tonjolan Nah. di payudara." "Gimana sih, Ma?" Dia lihat cuma aku lihat cuma sekecil itu, Heeh. di bagian sini, cuma kecil gitu. Berselang beberapa bulan kemudian, tiba-tiba karena mama aku juga takut kita khawatir, dia dia takut kita, kayak kenapa-kenapa, dan dia juga mungkin mau menghindari, rasa takutnya dia sendiri, dia itu nggak mau bilang ke anak-anak dan keluarga. Mmm, Ketahuan tuh pas udah 6 7 bulan, baru dia ngeluh, kayaknya dadanya mama sakit gitu loh. mmm, Pas diam-diam aku bilang, "Ah, aku harus lihat nih, Ma, karena kalau misalnya mau ngeliatin ke kita, ini bakal makin panjang," gitu loh. Dan diliatin ternyata udah bengkak, dan itu bukan cuma satu 2 sini dan di bawah ketiak. Jadi what? jalannya udah kayak gini, Oke. gitu. Jadi kayak waktu itu Ke sempat ke dokter, tapi dokter juga nggak tahu itu penyakit apa? udah cek ke dokter, kata dokter itu bukan kanker. Oke. Karena ada beberapa hal misalnya, kalau orang yang sakit kayak gitu, kayaknya yang, payudaranya udah pecah, itu pasti bau. Mmm, Sementara mamaku enggak, mmm, mmm, gitu. mmm, oke. Jadi di situ kayak, "Mama sakit apa dong?" Mmm, Kita juga serba salah kan mau kasih obat-obat apa, iya, gitu. iya, Jadi di tahun-tahun itu, tahun 2016 itu kayak jadi tahun yang berat buat aku karena, eee, saat ekonomi juga belum belum karena baru ini kerja di bank juga kan saat itu? baru juga kerja, mama sakit, dan bingung mau nyicil rumah, sementara mama lagi Iya, sakit, iya, dan di iya, saat itu mau nggak punya asuransi. mmm, Kita semua nggak punya asuransi. Tuh jadi agak sulit sulit untuk kayak, aduh mau bagi uangnya kayak gimana nih, iya, iya, gitu. Akhirnya di saat mama lagi sakit sakit itu, di bulan Oktober, akhirnya dia udah nggak ada, dia udah nggak ada, dan, di situ aku berasa kayak runtuh, dunia aku benar-benar kayak udah hilang aja, kayak, "Aduh tiang doa aku siapa lagi ya?" Gitu. mmm, Karena dia udah berapa kali masuk rumah sakit, balik lagi. Itu cuma dalam waktu 1 tahun, tuh nggak lama banget. Aku gila, merasa kayak, "Kok cepat banget ya?" Dari yang kemarin aku lihat cuma sekecil ini kok bisa sebesar itu, dan dan ada 2, tiba-tiba mmm, dia udah nggak bisa jalan, dia udah nggak bisa jalan, dia udah, eee, di kursi roda, badannya udah kurus, dan aku merasa kayak, "Tuhan, kok hidupku jadi kayak gini ya?" Yang sebenarnya aku pengen hidup aku tuh untuk membahagiakan mama, tapi akhirnya kok bisa, apa namanya, bisa bertolak belakang dengan apa yang aku inginkan gitu loh. Yang aku inginkan sebenarnya aku pengen dia merasakan nanti kesuksesan aku gitu iya, loh. Apapun pekerjaan aku harus sukses dan dia harus merasakan, karena aku udah tahu kehidupan dia di masa lalu tuh sangat-sangat gak enak gitu loh. Jadi jangan sampai Tuhan kasih penyakit yang seperti ini juga gitu. Dan pernah ini momen yang menurut aku mengharukan banget karena di saat mamaku lagi sakit dulu, dia lagi di apa namanya, terbaring di rumah sakit, aku sempat doa sama mama, terus aku pegang tangannya dia. Terus aku sambil gosok-gosok minyak urapan di bahunya dia karena kayak tulangnya di belakang itu kayak udah bengkok gitu, Kak. mmm, Terus kayak karena dia duduk-duduk terus dan nggak bisa ke toilet, pipis sama kayak buang air buang besar, air besar, harus pakai pampers, mmm, dan aku sama adik yang bersihin mmm, gitu. Dan, apa namanya, bokongnya, glutnya dia itu udah sobek karena udah kayak gimana sih kalau kayak kulit yang kena air iya, terus iya, kering tiap hari, lama, iya, berbulan-bulan, akhirnya kan kayak luka, iya, sobek itu. Dan itu titik kayak
Tuhan kok jadi gini banget sih hidup aku?" Gitu loh. Mmm. Lagi nggak punya duit, kerja juga Mmm. masih masih di bawah banget kalau bisa aku dibilang. Dan, sampai mau jual TV, Mmm. sofa, Iya. cuma untuk bayar obat hariannya dia, Mmm. karena cukup mahal. Mmm. Karena itu saat itu mama tiap hari harus minum antibiotik untuk ngilangin sakitnya dia, gitu. Dan harganya itu bukan harga yang kayak satu harinya itu bisa gaji aku sebulan, Wah, obatnya. Jadi itu kayak susahnya minta ampun. Telepon ke papa agak susah waktu itu. Jadi kayak, minta tolong siapa lagi ya? Ya keluarga ada, tapi kondisi keluarga besar aku juga bukan dari kalangan orang-orang yang berada gitu loh. mmm. Jadi, aduh, aku bilang, "Saat ini aku cuma butuh bantuan Tuhan sih." Kayak, "Tuhan, kayaknya, Tuhan tahu deh maksudnya perjalanan mama aku dan dia juga seorang pelayan," aku bilang. Mmm. Dia pelayan di gereja dan dia itu nggak pernah satu hari skip baca Alkitab, nyanyi rohani, bahkan pagi-pagi jam 5 kita masih tidur dia udah baca Alkitab, udah nyanyi kidung Wow. jemaat segala macam. Wow. Tapi kok aku pikir, "Kok Tuhan bisa kasih sakit mama aku kayak gini ya?" Mmm. Sakitnya bukan main-main lah aku bilang. Atau minimal dikasih mukjizat, Iya, disembuhkanlah kayak gitu. di saat itu aku nggak ada pikiran sampai mama bisa bisa out loh, Kak. Mmm. Nggak ada Iya. pikiran karena di saat itu aku pikir, Tuhan pasti kasih mujizat deh, nggak mungkin mama aku sampai bakalan ini, pasti bakalan sembuh kok," aku bilang. Iya. "Mama pasti bakalan sembuh kok," aku bilang, "Mama bakalan sembuh, nggak mungkin bakalan sakit," gitu loh. Atau Pasti bahkan sampai meninggal gitu. aku bilang, "Kalaupun sakit," aku bilang, "Mama harus bertahan gitu, tahan Mmm. berapa tahun deh, jangan jangan sampai sampai Mama sampai lumpuh kayak gini, itu berat berat banget menurut aku." Cuma mmm. Jadi ada di posisi kayak lagi terbaring, terus pegang tangan Mama, terus sambil gosok-gosok minyak urapan. Minyak urapan terus aku bilang dia lagi ngobrol, terus dia tanya gini ke aku, eee, "Dek, kalau misalnya Kak, kalau misalnya Mama udah nggak ada," sorry, It's okay. dia bilang kayak, "Kalian bakalan gimana nanti ya berdua?" Mmm. Jadi, aku sempat bilang gini ke Mama, saking sayangnya aku ke dia, aku cuma bisa bilang, eee, "Kalau bisa penyakit Mama itu pindah ke aku siap kok," gitu. Iya. "Kalau Tuhan bisa pindahin kankernya Mama ke aku bakalan dengan sangat-sangat siap." Dan aku nggak, karena aku saking nggak teganya lihat posisi dia udah kayak gitu loh, dengan keadaan udah terbaring sakit, eee, udah lemah, udah pucat, udah kurus, aku bilang, "Aku sangat-sangat siap kok, Mak, kalau misalnya nanti kankernya Mama itu pindah ke aku nggak apa-apa," dia bilang, "Yang penting Mama sehat aja." Dia cuma pegang tangan aku terus kayak, Kayaknya Mama nggak bakalan lama lagi deh." Aku bilang, "Aduh enggak Mah, Mama pasti bakalan sembuh kok, bakalan sembuh dan, eee, yakin aja pasti bakalan ada mujizat Tuhan," gitu loh aku bilang. Tapi seminggu dari situ, akhirnya mamaku udah nggak Meninggal. ada. Itu aku lagi kerja, pikiran udah kacau banget, kayak lagi biasa customer service kerjanya buka rekening, sampai nggak fokus, kayak isi formulir segala macam, kerja sampai nggak sampai sampai nangis. Mmm. Sampai teman aku karena dia saking tahu keadaan aku kayak gimana, sampai kayak, "Pap, tenang tenang." Lagi buka rekening itu sambil nangis, sampai nggak enak sama Customer-nya juga. customer, karena mikirin, "Duh, mamaku gimana di keadaan," sementara di situ cuma adik aku yang jagain. Mmm. Dan di saat kalau kita udah nggak punya duit untuk bayar rumah sakit, mama kita pulangin di rumah, Iya. yang rawat itu cuma aku sama adik, Iya. kita berdua. Yang Makanya harus bersihin, harus ngebersihin. iya, bersihin apa namanya, Iya. kotorannya dia segala Iya. macam, masak, makan apa yang dia boleh makan, nggak boleh. Terus karena ini kan sangat sensitif, kegores dikit itu bisa Sakit. keluar darah, Wah. darahnya bisa kayak, mencelat gitu loh. Iya. Dan apa namanya, itu sulit banget menurut, itu salah satu titik terendah di hidup aku, gitu loh. Kayak, aduh, mau cari duit susah, mama sakit kanker, dia nggak bisa ke rumah sakit, akhirnya kita bawa pulang ke rumah. Kalau misalnya nggak punya duit, kita harus makan apa? Itu saat itu, kalau lagi kerja, itu kacau banget pikiran.
Sampai akhirnya lagi kerja segala macam, terus, ditelepon mama, aku disuruh pulang. Keluarga udah ngumpul di rumah, terus aku bilang, "Kok udah ngumpul sih, ngapain sih?" Gitu loh. Tante-tante aku udah suruh aku pulang dari kantor, minta izin aja gini, jam segini, mama kamu kayaknya udah nggak bisa Udah lama-lama kritis. lagi karena dia itu udah nggak sadar, udah teriak-teriak, eee udah panggil-panggil nama Tuhan gitu. Terus akhirnya beberapa jam kemudian dia udah nggak ada, udah lewat. Itu saat itu kayak rasanya jantung aku udah jatuh ke bawah loh, Kak. Kayak, di saat itu pikiran aku kayak, "Tiang doa aku siapa lagi dong?" Gitu loh. Bener-bener runtuh dan di saat itu aku menyalahkan Tuhan. Karena, eee, aku berpikir bahwa, "Kok Tuhan sejahat itu sama mama aku ya?" Di saat itu aku berpikir seperti itu, kayak dari dia kecil, dia udah sama mama tiri, dia udah, eee, ngerasain sakitnya kayak gimana, terus dia harus nikah dengan orang yang salah, dia punya anak-anaknya seperti aku yang belum bisa bahagiain dia gitu, dia menderita, dia miskin, ya sampai saat itu aku merasa kayak, "Susah banget jadi mama ya?" Gitu loh, "Sakit banget jadi mama ya?" Gitu. Dan aku suka memposisikan, "Gimana kalau aku jadi dia ya?" Mhm. Rasanya tuh nggak enak banget. Itu ditinggal nikah, dikatain, nggak nikah, dikatain kita berdua anak haram, pasti kan hati seorang ibu pasti nggak tega ya anaknya dibilang seperti itu. Mmm. Aku bilang, "Tuhan kok jahat banget sama mama aku ya?" Padahal aku selalu kayak mengungkit-ungkit ke Tuhan, eee, kenapa dia yang paling dekat sama Tuhan, tiap hari baca Alkitab, tiap hari berdoa, nggak luput, dia puasa segala macam, kenapa harus dia sih yang kena sakit? Bilang, "Kenapa nggak orang lain? Atau aku aja Tuhan?" Aku bilang, "Yang orang paling dekat aja yang lu kasih sakit." Mmm. Karena, eee, dia udah sekasihan itu loh, aku bilang gitu ke Tuhan. Mulai dari saat itu aku benar-benar jauh dari Tuhan. Mmm. Karena gini Kak, aku trauma, kayak di pikiran aku, kalau dekat sama Tuhan, apakah bakalan semenderita mama ya? Ya, Di pikiran ya, aku kayak gitu. understandable. Ya. Mhm. Karena sementara aku dan adik aku itu benar-benar dididik dengan Alkitab dari kecil. Mmm. Mmm. Dengan Alkitab kayak masuk gereja, Ya. ibadah, ikut mama pelayanan, gini 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 gini. Sampai ada kepahitan kayak, Tuhan Mmm. kok ikut Tuhan kok semenderita ini ya?" Gitu loh. Mmm. Apa aku harus pindah agama? Pikiran kayak gitu. Mmm. Apa Mmm. harus aku pergi sama papa ya? Mmm. Ikut Hindu sama papa gitu loh. Mmm. Dan banyak pikiran yang bikin aku kayak jauh dari Tuhan akhirnya. Dari tahun 2016, 17, 18, 19. Fabio, gue ngerasa ketika gue adalah seorang bapak, gue seorang orang tua gitu ya. Kalau misalnya, aduh amit-amit gitu ya, tapi kalau misalnya gue ada di posisi nyokap lo, dan gue denger anak gue bilang, "Kalau bisa, gue akan minta Tuhan supaya sakitnya yang gue punya pindah ke anak gue mau deh." Kalau anak gue ngomong seperti itu, gue bakal minta sama Tuhan, bikin gue mati secepat mungkin. Gue gak akan pernah mau penyakit gue pindah ke siapapun juga, apalagi ke orang yang gue sayang. Ya, ngerti ya. Ngerti ya? Tapi mungkin di posisi saat Tapi itu of course, gue ngerasa ya mungkin, gue sendiri juga gak tahu ya, nyokap lu seperti apa, tapi kalau misalnya gue sebagai seorang ayah, mhm, anak gue bilang, gue akan doa sama Tuhan supaya sakit lu pindah ke gue. Gue akan secepat mungkin, Tuhan please take me as soon as possible. mhm. Supaya gue gak menderita lagi, anak gue gak harus menderita, biar gue bisa benar-benar berada di sampingnya Tuhan Yesus. Ya 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 ya. Untuk tidak pernah ngerasain sakit ini Ya, lagi. Toh, gue tahu ada sebuah harapan ketika di surga nanti, di mana nanti gue akan ketemu sama anak gue kok. mhm, Tapi, balik lagi ke lo, setelah nyokap lu meninggal, lu bilang lu sempet jauh hidupnya sama ya, sama sama Tuhan. Boleh ceritain nggak hidup lu sendiri sama adik lu setelah itu gimana? ya kita tinggal berdua, apalagi adikku pas mamaku meninggal, dia udah lulus SMA kan. Mmm. Ya aku pikir, udah saatnya kita harus
jauh lebih dewasa sih daripada sebelum-sebelumnya. Kalau kemarin masih ada mama kan masih ada yang bantuin kita. Jadi aku minta ke adik aku bilang aku nggak mungkin biayain kamu kuliah gitu loh. Jadi ya mungkin kamu akan bernasib sama dengan aku kemarin. Kamu nggak bakal Kerja. ngerasain kuliah, kamu harus kerja, kamu harus buang malu dari teman-teman kamu, harus buang gengsi kamu. Kerja aja, aku bilang. Akhirnya Dia kerja. adik aku kerja di perhotelan. Dan lu tetap kerja di bank. Aku masih kerja di bank waktu Nah, itu. deskripsinya atau definisi dari hidup jauh dari Tuhan tuh seperti apa? Jadi yang awalnya aku tuh setiap minggu ke gereja, Akhirnya gak pernah ke gereja. masih suka saat teduh waktu itu. Doa pun udah nggak pernah. Benar-benar mengasingkan Tuhan dan selalu menyalahkan kayak hidupku kok gini banget ya, gitu loh. Wow. Tapi kalau untuk sampai kayak jauh tuh sampai ke hal-hal negatif itu enggak, cuma kayak benci aja Ya. gitu loh. Aku nggak mau baca Alkitab, malas gitu. Ngambek lah. Iya, kayak papa, Tuhan kan kayak papa aku yang kayak, "Lu nggak kasih uang jajan ke gue nggak bakalan mau nurutin lu pokoknya," iya kan? Gue main ke rumah lo ya gak mau gitu. Nggak mau, Jadi kayak iya. sengambek gitu gitu. Jadi se sa ada di posisi kayak gitu. Hmm. Kayak, "Ya Tuhan aku udah nggak mau lagi deh, sampai menyebutkan nama Tuhan aja udah nggak mau," waktu itu. Wow. Jadi tanpa Tuhan Ya. tanpa Tuhan waktu itu, dan tiap hari mengeluh. Kayak kerja suka marah-marah, terus kayak ingat orang tua terus, kayak ingat terus kayak, "Aduh, coba kalau masih ada mama ya gini," Dan segala. mungkin di situ kita main victim mentality kali. Jadi kayak sama orang-orang kayak, no, gue berhak ngerasa sedih seperti ini, gue berhak marah sama lo karena Lu nggak mama gue kasih iya, exactly. lu nggak nyembuhin mama gua gitu. Iya, iya, iya. Oh iya, maksudnya ke Tuhan gitu ya? Kayak Enggak, Tuhan tapi maksudnya kalau misalnya kita ke Tuhan aja bisa seperti itu, apalagi ke orang-orang sekitar kita. iya, ya aku Ya, jadi kayak cuek ke siapa aja, ya yang biasanya ke teman itu bisa seperhatian atau apa kek, bisa se-care itu sama teman, aku orangnya jadi kayak berubah. wow. Jadi kayak, soalnya lu mau ngomong apa, mau mau gimana pun gue nggak peduli sama sekali. Sampai berapa tahun tuh? Sampai 2019. Uh, 3 Sam tahun ya? What happened? karena ya kayak gini, eee, ya itu karena tiap hari mengeluh, tiap hari nggak punya, apa namanya, nggak punya tempat untuk bisa curhat. Biasanya kalau misalnya apa-apa kan ceritanya ke mama. Ketika dia udah nggak ada aku merasa kayak, ih, hampa aja waktu itu. Ya, Pulang ke rumah pasti nangis. ya. Itu bertahun-tahun loh, Kak. Wah gila. Bertahun-tahun. Tiap pulang rumah pasti pas lihat foto mama pasti nangis, nangis, tapi nggak mau berdoa. Nangis-nangis sampai ketiduran, gitu loh. Wah gila. Lagi kerja nangis. Karena saking, apa ya, ada rasa bersalah kayak, aku di saat itu nggak bisa beliin mama obat yang layak mungkin ya, gitu Tuhan. Pikirannya kacau deh dan selalu menyalahkan Tuhan. Ya, Dan akhirnya tahun 2018, karena saking aku pengen ngilangin jejak dari mama, akhirnya aku pindah merantau ke Surabaya, wow. 2018. Oke. Merantau ke Surabaya, aku cari kerjaan dulu sebelum pindah, by the way. Aku cari kerjaan, dapat kerjaan di kantoran, udah Oh bukan fix, penyanyi juga deh, jadi tetap masih kantoran ya? ya masih Oke. kantoran. Pindah ke Surabaya, karena aku cari kerjaan yang pasti-pasti dulu Iyalah. di Surabaya. Ya. Udah dapat kerjaan di Surabaya, kayak aku pindah, aku resign dari perbankan, pindah ke Surabaya, udah mulai kayak, wah ketemu sama suasana baru, ya mungkin aku nggak akan selalu ingat mama, tapi adik aku bilang, "Kamu di Manado ya, kamu kerja kerja di sini, fokus kerja, kamu ngekos," dan ada saudara juga sih yang sama dia gitu. Jadi Ya, aku merasa kayak, "Oh kamu aman lah, ya, selama kamu laki-laki," kau bilang, "kamu nggak bakalan aneh-aneh pasti, kalau misalnya aneh-aneh ya nggak bakalan ya, kayak adik perempuan, kalau adik ya, perempuan aku nggak berani tinggalin, kalau adik laki-laki," aku bilang, "Ya udah kamu kerja aja," gitu ya, loh, ya. "coba belajar mandiri." Oh udah, aku pindah Surabaya 2018 kerja setahun 6 bulan, terus tiba-tiba ada problem lah di kantor itu yang mengharuskan aku resign. Oke. Akhirnya aku Emang emang ada lu sendiri
terkait dengan problem tersebut atau? Ya, Oke. ada soal mutasi sebenarnya. Oke. Mutasi yang mengharuskan aku pindah jauh banget dari Surabaya Oh, gitu. right. Jadi kayak, wah kayaknya nggak mungkin deh Ya. aku pindah situ. Ya akhirnya aku resign kerja 6 bulan di Surabaya, aku ngelamar di salah satu band di Surabaya. Namanya Smiling Face. Smiling face. Iya, Smiling Face. Dan aku pernah ketemu Kak Daniel juga lagi nge-MC. No way. Iya. So, Pas lagi nge-MC aku jadi apa? Penyanyinya di situ. Aku Oke. nyanyi di pinggir Oh, gitu. MC acara apa ingat gak sih? Wedding. Oh gitu. Heeh. Lu jadi apa ya nyanyi untuk wedding singernya Iya, lah gitu ya. heeh. Wow, oke. Terus udah dapat kerjaan dan nyanyi sampai pandemi 19 20 itu kena pandemi. Ya. Dan entertainment mati total. Wedding juga gak ada. Wedding udah nggak ada kerjaan. Gue juga gak MC. Wow, waktu itu kayak, Wow. ih, Tuhan kok kayak gini ya. Baru dapat Iya, baru dapat rezeki kerjaan. lagi nih. Tapi di saat itu belum tobat masih kayak, lu nggak mau ke gereja ah. Tapi udah dapat kerjaan yang aku rasa kayak, oh tiap minggu aku bisa dapat uang lebih nih buat ini. Setidaknya aku masih bisa bertahan dan gajiku lebih dari gaji kantoran kemarin aku Ya. bilang. Ya. Nah dari situ apa namanya? Udah senang-senang dapat kerjaan, udah kayak kayak lebih better gaji penghasilan bisa 10 sampai 15 juta per bulan Oh gitu. wow. Dari wedding singer tuh. Iya, karena aku bukan cuma wedding singer, reguleran juga kayak di restoran. Kayak ada teman-teman yang meskipun gaji cuma sehari 200-300 ribu, kalau tiap hari kan pasti gede juga gitu loh. Iya. Wow. Ya aku bilang, tidaknya aku bisa bertahan hidup sih, aku bilang gitu. Pas pandemi, kayak, hilang. Ya. Hilang semua. Ya. Hilang semua, bayar kos susah, baru di situ aku balik lagi kayak ngerasain titik terendah aku. Pas ngerantau sendiri, mau minta bantuan keluarga juga nggak mungkin, ke teman-teman di Surabaya juga nggak mungkin karena sama-sama lagi ngerasain susah kan pas Betul. pandemi. Terus untung bos aku masih baik, bos yang di band aku tuh masih baik, masih suka kirim sembako. Wow. Iya, di kosan aku. Dan apa namanya, di saat pandemi kemarin nggak ada kerjaan, pernah tuh ngerasain kayak makan Indomie, Iya. mie instan. Mie instan itu dibagi 2 untuk satu siang, satu untuk malam, setengahnya untuk malam. Sesulit itu gak dulu? Ngerasain mie instan dibagi 2, bumbunya dicampur, terus kayak ini untuk siang, ini untuk malam ya. Gila, ini real banget sih. Gue gak tahu apakah lu pernah ngelakuin ini atau enggak. Iya, tapi tapi ini this is so itu real. titik terendah aku waktu aku masih merantau. Pas pandemi. Iya. Di saat itu kayak masih bebal juga kayak, ngapain berdoa gitu. Jauh banget masih kayak, tapi itu merasa kayak udah hidup tuh udah berat banget tapi nggak mau Masih ngambek. Iya, mengeluhnya nggak tahu mau ngeluh ke siapa gitu. Karena kayak bego banget sih jadi Fabio gitu. Tolol banget jadi Fabio ya. Itu kenapa sih harus ngerantau kayak gini? Akhirnya kena pandemi, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan Tuhan lagi gitu. Ya udah dari situ tiba-tiba nggak tahu kenapa ya, di saat lagi susah-susahnya itu pandemi, udah mulai kayak apa namanya, aku nggak punya orang tua ya, mau ngeluh ke siapa ya? Dan udah merasa kesepian, nggak punya teman, di situ nggak bisa ketemu juga sama teman. Tiba-tiba kayak ada yang bisikin kayak, "Masa kamu nggak perlu Tuhan sih, Pap?" Gitu loh. Ya, "Masa nggak mau balik ke Tuhan?" Gitu loh. Maksudnya ada temen yang bisikin? Enggak, kayak ada yang ada bisikan hati iya, aja bisikan gitu? hati aja kayak, "Masa sih lu bakalan hidupnya gini terus?" Di saat itu lagi di kos, duduk-duduk diam, nangis. Iya ya, kok Tuhan, aku jauh banget ya gitu. Apakah aku terlalu menyalahkan Tuhan ya? Waktu itu masih bertanya-tanya. Akhirnya di saat itu karena udah tersentuh, aku mulai cari CG. Connect group. Jadi itu kayak perkumpulan orang-orang Kristen gitu ya, yang biasanya tiap minggu ketemuan untuk ngebahas sharing
tentang Iya, kehidupan dan kehidupan. lain-lain. Oke, Hmm. jadi lu cari itu di Surabaya tuh Mas Di itu? Surabaya aku cari. Kebetulan teman aku punya CG juga kan. Dia Hmm. bilang, "Ayo Fab, kita ikut CG kalau lu mau," gitu loh. Aku bilang, "Ya udah ayo." Maksudnya cuma iseng-iseng doang, iseng-iseng ke CG kayak, mau lihat ada komunitas apa sih gitu loh. Tapi saat itu masih kayak jauh-jauhan karena masih pandemi kan. Ya, Tapi ya. tetap kita beribadah gitu loh. Terus pas lagi apa namanya, lagi kumpul, teman-teman cerita semua satu-satu segala macam. Terus ya aku sharing juga soal problem aku di mana, aku bilang aku udah nggak punya orang tua dan aku kayak aku masih punya papa tapi masih berasa berasa kayak anak yatim piatu gitu loh. Ya. Karena memang aku nggak sama sekali nggak merasakan kasih sayang dari seorang papa gitu loh, dan mamaku udah meninggal. Jadi aku menstatuskan diri aku sebagai anak yatim piatu, dia bilang Hmm. gitu. Dan problem aku segala macam yang aku hadapi selama aku hidup Ya. tinggal di Surabaya, apalagi pas kena pandemi segala macam. Ya. Ya udah sharing, terus tiba-tiba pendeta suruh doa. Hmm. Salah satu kunjungan dari pendeta ke Hmm. CG, dia doa. Bilang, "Kalian berdoa ya gini segala macam," gitu, satu dalam doa, terus dia tumpah tangan Hmm. ke aku, Tepuk tangan tuh maksudnya tangannya ditaruh di atas di atas kepalanya kepala Fabio. aku. Oke. Dia tumpah tangan, terus habis itu, kok aku kaget kan, lagi doa nangis, kayak baru mau bilang, "Tuhan minta ampun ya atas kesalahan aku selama ini. Aku tahu misalnya, aku ini sudah sangat-sangat jauh," aku bilang, "sampai aku menyalahkan Tuhan, aku udah nggak pernah ibadah lagi, dan hari ini," aku bilang, eee, "aku berjanji aku bakalan Eee, mau terus sama Tuhan," aku bilang, "Aku berjanji mulai hari ini aku bakalan balik lagi sama Tuhan, Di nggak dalam bakalan." hati nih Iya, dalam hati lagi berdoa tuh tiba-tiba pendetanya pendetanya. Hmm. tumpah tangan terus aku langsung kaget kan, Hmm. buka mata dikit terus pendeta bilang, "Fabio," loh kok pendeta tahu nama aku sih? Iya, pendeta tumpah tangan tuh kayak, "Fabio, jangan khawatir sama hidup kamu karena, aku tahu, eee, apa yang kamu hadapi saat-saat ini, jauh daripada sebelum ini. Itu sangat berat dan kamu harus yakin bahwa Tuhan akan menjadi orang tua kamu." Oh, Padahal keren. aku waktu sharing itu pendetanya belum datang. Uh. Aku memperkenalkan diri, pendetanya belum datang. Jadi, kok bisa tahu sih nama aku? Kok dia bisa tahu apa yang aku rasain gitu loh. Gitu, tenang di saat itu, karena pas dia tumpah tangan, pendetanya tumpah tangan, hati tuh langsung kayak tenang, tenang banget kayak beban semua lepas. Aku nangis Nah. segila-gilanya waktu itu. Karena kayak, ini apa ya gitu loh, karena sebelumnya belum pernah ngerasain hal yang seperti itu. Jadi rasanya tenang, beban semua kayak keangkat, kayak punggung tuh berat banget. Hmm. Tiba-tiba lepas, selesai ibadah terus kayak pulang rumah kayak, apa tadi ya? Kok aku bisa setenang ini sih? Gitu Oh, loh. Bisa itu setenang ini. kayak damai yang dunia ini tidak akan pernah bisa berikan. Iya, Hanya damai dari Yesus yang bisa betul, betul banget. memberikan itu. Hmm. Beberapa minggu kemudian akhirnya aku cari gereja. Yang waktu itu CG aku itu udah ada kayak pelayanan yang, untuk jadi singernya. Oke. Jadi aku cari gereja lagi untuk kayak, "Tuhan aku mau kalau misalnya aku nggak bisa beri uang ke Tuhan, maksudnya aku nggak bisa kasih persembahan dengan materi, aku mau mempersembahkan talenta aku untuk Tuhan," aku bilang gitu. Hmm. Jadi aku cari gereja, kebetulan teman singer aku cewek juga dia pelayanan di gereja. Hmm. Jadi dia bilang, pelayanan di tempat aku aja, Hmm. kita lagi butuh ini singer cowok." Datanglah aku ke gereja, terus ketemu sama pastornya. Udah langsung kayak, "Ayo Papik, kita gereja kecil gitu, tapi kita gereja kecil nggak apa-apa." Dia bilang, "Nggak apa-apa, yang penting aku bisa pelayanan Wester." Akhirnya tiap minggu pelayanan di situ. Hmm. Pelayanan segala macam, terus udah setiap minggu udah berbulan-bulan aku pelayanan di situ, tiap hari tiap minggu pas pelayanan nangis 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 nangis, kayak berasa bersalah banget sama Tuhan karena sejauh itu loh aku ternyata sama dia. Dan tiba-tiba ada di satu, momen ada pendeta juga, bukan yang pendeta yang kemarin, tapi ada pendeta baru juga. Pendetanya lagi khotbah, Hmm. lagi khotbah terus aku di belakang kan, udah kayak mau, apa namanya, mau doa, Hmm. di belakang habis nyanyi, doa terus pendeta, eee, ngomong gini, "Aku melihat ada salah satu putra
di sini yang cita-citanya dalam waktu dekat ini bakalan bakalan apa namanya, kayak diinin sama Tuhan, bakalan Dikabulkan. dikabulkan sama Tuhan. Tapi itu kayak ngomongin depan aku. Di situ kayak, Padahal kamu "Hah?" di belakang. Aku di belakang, pendetanya di depan situ, Aha. aku di belakang sini, di altar. Oh, Kita oke lagi oke. di altar, Oh iya iya iya. karena Iya. aku singer ya, Ya, lagi di di belakang belakang di pendetanya ya. belakang Oke. pendetanya, pendeta di situ, aku di sini. Kayak, kok pendetanya ngomong ke aku ya? Ya, Iya, terus kayak ada suara-suara kayak, "Ya itu buat kamu kok, tenang aja. come on. Kamu nggak bakalan," kayak bisiknya itu kayak, "Kamu nggak bakalan pernah sendiri, kamu tenang aja, masa depan kamu udah dijamin sama Tuhan." Come on. Di saat itu aku nangis kayak, "Tuhan, ini benar ya?" Mulai dari saat itu Kak Daniel, padahal uang tiap minggu untuk bertahan itu cuma 100.000 untuk bertahan 1 minggu. Gila. Tapi aku ngerasa kayak, "Ah, besok aku bakalan fine-fine aja kok, aku bakalan tetap makan," gitu loh. Ya. Aku bahkan tetap diberkati kok sama Tuhan. Sama sekali nggak ada kekhawatiran apapun di hidup aku. Malah aku pernah dengar salah satu podcast, mungkin udah lama tapi aku lupa siapa. Pas lagi di kos aku dengar podcastnya kayak, "Coba kamu doain, tiap hari, siapapun yang kamu temuin, kamu doain dia Wow. di jalan." Entah 10 atau sampai 20 orang yang kamu temuin di jalan, nggak harus kayak kamu Ya, tumpang tangan tumpah dan tangan, doain harus ya. bilang agamanya apa, Ya. kamu lihat aja siapa dia. Jadi, sampai saat ini aku lakuin adalah ketika aku lihat tukang jualan siomay, eee, orang-orang di pasar yang pas aku lihat kayak, "Tuhan, berkati usahanya dia, semoga dilancarkan," apa namanya, semoga usahanya dia berjalan dengan lancar, bisa laku segala macam dan berkati keluarganya dia. Aku Gila. lihat lagi orang lain So lagi good. di jalan, maksudnya lagi di Gojek misalnya, Ya, ya, so lagi good. iya, aku lihat lagi tukang koran Ya. atau misalnya manusia silver pun, Tuhan Ya, Tuhan aku mudah-mudahan dia bisa dapat, kehidupan yang lebih pantas, ya. keluarganya bisa diberkati segala macam. Aku selalu doain gitu, Kak. Wow. Tiap hari aku untuk bukan dijadiin apa namanya, eee, kayak di rutinitas, tapi aku Ya, dijadiin untuk kebiasaan, ya. untuk aku bisa mendoakan. Otot Iya, spiritualnya itu dikuatin lagi gitu karena aku ya. bilang, kalau tiang doa aku mama itu udah hilang, berarti aku harus jadi tiang doa dong buat So good. keluarga aku dan orang-orang yang membutuhkan aku di saat So itu. good. So good. Jadi, tiap hari aku lakuin sampai saat ini, gitu. Jadi, eee, mulai saat itu aku mulai tenang meskipun nggak ada duit segala macam, tenang, pikiran tenang dan aku yakin kayak suatu saat nanti aku bakal bisa jadi penyanyi kok, gitu loh. Meskipun di tahun 2019 aku pernah coba ajang pencarian bakat di The Voice Indonesia dan akhirnya ditolak juga, pulang lagi nangis segala kayak, "Kok aku nggak bisa capai apa yang aku mau sih?" Gitu. Karena di pikiran aku waktu itu, aku harus ikut ajang pencarian bakat, baru aku bisa jadi penyanyi Ya, dan dikenal orang. ya. Pikiran aku saat itu kayak gitu. Nah di saat, terakhir aku ikut ajang pencarian bakat yaitu X Factor Indonesia, di tahun 2021 ya kalau nggak salah. Hmm. Mulai saat itu, aku kayak, "Ih kayaknya ini udah waktunya aku deh." Karena selalu ada bisikan, "Kamu bakalan sukses kok jadi penyanyi, jadi tenang aja, lakuin apa yang lu bisa." Tuh jadi, aku ngelakuin berbagai macam cara, kayak, "Ah aku ikut lagi deh, kalau kemarin gagal di The Voice Indonesia kayaknya jalan aku di X Factor deh." Ya, ya, Kayak gitu. ya. Ya udah coba, udah berjalan mulus waktu itu kayak selangkah lagi kayaknya aku bakalan masuk deh gitu loh. Ya, Tapi ternyata gagal. gagal lagi. Wow. Di saat itu aku pulang, balik lagi ke Surabaya, aku merenung kayak, "Oh, Tuhan nggak apa-apa kalau misalnya," di saat itu benar-benar nggak seperti audisi Di sebelumnya. 2019 yang Iya, lu kayak nangis-nangis gitu. mengeluh kayak, "Tuhan kok nggak lolos ya aku?" Ya, Itu pas pulang cuma kayak, "Oh, ya udah Tuhan nggak apa-apa," gitu loh, "nggak apa-apa." Mungkin, mereka yang lolos, mereka yang lebih pantas berada di situ dan mungkin aku belum siap saat itu. Jadi, aku pengen mengoreksi diri aku dulu Tuhan, sampai aku pantas berada di situ gitu loh. ya. Jadi, "Apa sih Tuhan yang bikin aku nggak pantas? Apakah mental aku belum siap?" Aku bilang gitu. "Apakah, eee, Suara aku nggak bagus. suara aku juga belum bagus?" Jujur aku Hmm. sempet tanya gitu. Suara aku juga belum sebagus mereka?" Gitu. Jadi, ya udah aku pengen belajar ya Tuhan, gimana caranya
biar aku bisa layak dan pantas berada di situ gitu. Hmm. Tapi nggak mengeluh, Ya, sama kayak tenang kayak ya udah wow. gitu. Ya udah mau ada apa namanya? Penolakan lagi. Penolakan lagi aku nggak bakalan ini, karena aku yakin pasti suatu saat aku bakalan diberkati kok. Dan Karena udah ada janji itu ya. iya, Udah ada si pendeta itu yang ngedoain ada seorang pemuda di sini yang cita-citanya akan iya, dikabulkan oleh Tuhan. betul. Dan itu sepertinya sebuah janji yang lu bisa pegang Iya. gitu. Jadi Dan itu kayak buat aku itu buat lo. Padahal dia ngomongnya juga ke semua jemaat. ngebelakangin lu juga. Iya. Tapi kayak roh lu di situ nangkep gitu. Iya. No, that's mine. Iya. Yeah, that's my promise. Iya. Kayak gitu, I receive it, I accept it gitu. Dan gue gila sih, gue excited banget sih sama ini. Karena gini Fabio, gue ngerasa ketika dari tadi gue perhatiin Fabio, lu selalu ngomong bahwa siapa yang akan menjadi tiang doa gue ketika mama gue meninggal, gitu kan. Lu pernah denger gak kalau misalnya Tuhan itu selalu punya anak tapi gak punya cucu? Oke. Jadi Tuhan itu mempunyai anak yaitu ibu lo gitu. Tapi Tuhan juga menginginkan lu sebagai anaknya dia. Sehingga Tuhan juga pengen mempunyai sebuah relationship, sebuah hubungan yang intim sama Fabio. Bukan lu mempunyai hubungan intim dengan Tuhannya nyokap lu gitu maksudnya. Which is akhirnya jadinya jadi lu cucunya Tuhan gitu. Iya. No, Tuhan pengen punya hubungan intim. Dan yang hebatnya gitu ya, gue ngeliat kayak aduh Tuhan kita itu bener-bener very merciful gitu. Bener-bener penuh dengan rasa belas kasih gitu ya. Dimana lu yang ngejauhin dia, lu yang ngambek sama dia, lu yang bener-bener gak mau ini. Tapi tetap dia masih terima. Jadi di tahun 2019 tapi tetap aja Tuhan itu ngebisikin ke lu kayak mau sampai kapan hidup lu seperti ini, jauh dari Tuhan. Udahlah, mendekatlah ke gue. Iya. Lu itu anak gue yang hilang gitu. Jangan hilang, iya. Jadi balik aja. Udah gitu. yuk balik lo, kayak gitu. It's not gonna be that bad, you know. Apa sih, you know, lu selalu nyalain gue, lu nyalain Tuhan terus, lu menjauh dari dia, lu ngambek dari dia, lu menuduh-nuduh dia, tapi tetap dia masih menerima. Dengan cintanya bukan cuma menerima, menarik. Iya. Menarik lo gitu kayak padahal gimana ya kalau misalnya ya gue ini adalah Tuhan, untungnya gue bukan Tuhan. Dan ada seseorang yang menyalah-nyalahkan gue terus, you know, padahal gue nggak tahu ya dialog atau conversation yang terjadi antara ibu lu dengan Tuhan. Ya kan mungkin aja bisa tadi seperti yang gue bilang gitu. Kalau misalnya penyakit ini bisa sampai ke anak gue, mendingan Tuhan ambil gue sekarang. Dan itu adalah jawaban dari sebuah doa. Gue gak tahu gitu ya, of course. Tapi kalau misalnya Tuhan yang tadinya kayak, enggak, yang gue lakuin selama ini ke kehidupan lo itu semuanya cinta, semuanya kasih. Bukan, gak pernah ada satupun hukuman gitu. Tapi malah dia disalahkan. Misalnya gue nih sebagai Tuhan, gue disalah-salahin terus, ngambek. Dan habis itu gue ngeliat tuh orang susah hidupnya, pandemi melarat, dan habis itu mie instan dibagi 2, gitu and everything. Udah syukurin, salah sendiri lo menjauh dari gue. Padahal gue punya semuanya, gue bisa ngebantuin lo. Ya karena lo ngejauh dari gue, ya udah gue jauhin, biarin aja gitu ya. Sukses, good luck, all the best gitu ya hidup lo tanpa gue. Tapi di sini Tuhan yang kita sembah itu justru malah datang ngebisikin lo, bilang yuk balik ke gue yuk. Udah mau sampai kapan kayak gini terus? Yuk balik ke gue. Itu Tuhan yang penuh cinta gitu. Gila. That's so beautiful Fabio. Wow. Dan akhirnya lu diberikan sebuah damai yang sebenarnya lu gak layak mendapetin damai ini. Tapi lu diberikan sebuah kedamaian yang bumi ini atau dunia ini gak pernah bisa ngasih. Tapi lu dikasih kedamaian tersebut. Dan akhirnya di tahun 2021 walaupun kayak ya itu mungkin sebuah ujian juga ya, kayak dia masih nangis gak sih kalau misalnya dia ditolak sama talent search gitu. Ditolak mimpinya dia. Tapi ternyata saat itu lu malah kayak berserah. Aku bilang
ya Tuhan, ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa Ya, kalau ini gagal berarti jalan aku bukan di sini ya. ya, Itu gue jalan akan memperbaiki diri iya gue akan memperbaiki suara gue. Lu malah malah iya, justru menyalahkan bukan menyalahkan lebih kayak, oh berarti diri improve. aku itu masih Ya, ada yang kurang dan ya, mungkin aku nggak sekuat mental-mental mereka. ya, Misalnya ada teman-teman aku yang lolos ya, sampai gala show, aku bilang, ya, mungkin mereka lebih pantas dan mereka mentalnya lebih kuat dari aku. ya. Kalau aku ada di situ belum tentu aku kuat gitu loh. That's amazing, Heeh, Fabio. Oke, setelah ditolak dari X Factor itu tahun 2021, ya, masih kerja, masih pandemi, tapi mungkin kerjaan udah ada nggak sih? Belum ya? Saat aku nggak kerja sama saat itu. itu jadi pengangguran banget, Iya, cuma nyanyi tipis-tipis aja karena udah nyanyi di mulai sosial mulai media. pandemi udah mulai ini kan. Iya, mereda. Jadi sebelum audisi pun aku sempat, ketemu sama teman aku kayak mau ngobrol soal, "Ih, ayo kita bikin project bareng," gitu loh. Tapi temen aku sempat ragu gitu sama aku kayak, "Ah, kita kan nggak punya duit, mah kita bikin lagu mahal banget lagi," gitu. Ya udah gue bilang, "Tenang aja." Dengan keyakinan aku yang melandaskan mendasarkan Janji, Tuhan ya, pasti bakalan tolong kamu, jangan khawatir. Aku sama sekali nggak khawatir, sama wow. kayak, nggak ada duit, tapi aku bisa kayak, eee, hubungin teman aku, yuk kita bikin bikin lagu, lu ada orang yang bisa ini kok, ya bisa bikin aransemen nggak? Bisa aransemen lagu, dia bilang, "Yang murah-murah aja ya, jangan mahal-mahal," gitu. Tapi saya tuh nggak punya duit loh, Kak, Nol, nol. oke. Untuk maksudnya untuk bikin lagu itu nol lah kayak gitu ya. Iya, Untuk kayak makan, hidup aku segala kayak masih ada. kayak, besok pasti bakal ada ini kok, ada rezeki dari Tuhan, Tuhan pasti bakalan kasih kalau misalnya aku yakin, Gila. aku bilang gitu. Ya udah, akhirnya aku ke Jogja waktu itu. Setelah habis audisi aku ke Jogja. Sebelum audisi aku ke Jogja. Teman aku kayaknya bakalan ikut audisi X Factor deh, gini-gini segala macam. Tapi kita bikin lagu aja dulu yuk, gitu loh. Itu bikin lagu Bertahan Terluka. Hmm. Nah, jadi lagu Bertahan Terluka, temen-temen aku ngayakin lagi, kayak, "Yakin nih mau ngeluarin single ini nggak mudah loh," dia bilang gitu. Aku bilang, "Udah tenang aja, ini pasti bakalan diberkati Tuhan," aku bilang. Terus teman aku bilang, "Gimana kalau lagunya kita jual aja?" Waktu itu jujur, lagu Bertahan Terluka itu bakalan kita jual ke Teh Ocha. Teh Ocha? Teh Ocha. Oke. Tujuannya kayak, coba kita kasih ke artis-artis terkenal ya lagu Iya. ini, karena pikiran teman-teman aku kayak, "Ini diduitin aja deh," gitu loh. Iya, iya, "Nanti iya, kalau iya. misalnya dapat duit dari jual lagu, kita produserin lu," gitu loh. Betul, betul, betul. Itu biasanya lumayan tuh bisa bisa berapa puluh juta lah kalau Iya misalnya gitu. dibeli gitu kan. Terus aku eee, bilang, "Nanti aja deh yang ini aku nyanyiin aja," gitu loh. Wah gila itu Tapi sih aku godaannya. audisi dulu gitu loh. Hmm. Tapi aku audisi dulu, Audisi X Factor ini ya? mhm, Oke. audisi nggak lolos, aku bilang, eee, pas nggak lolos itu aku rekaman, nggak lolos di X Factor aku langsung rekaman. Kayak, ya udah aku rekaman pakai lagu ini, dan kalau di TV kan itu harus Siapa? tunggu Rekaman duitnya dari mana by the way? tunggu sorry. Jadi gini, pas, ikut audisi, aku ketemu Lukas, manajer aku. Mmm, dia kalau sekarang dia manajer lo. Iya, Dulu Lukas itu dulu siapa? dulu gini, jadi pas abis kita mau jual lagu itu, pas kepikiran mau jual lagu, aku bilang, "Tuh tenang tenang dulu, kayaknya, kita harus butuh bantuan teman aku untuk, apa namanya, kayak support dana, Investasi, investasi ke modalin. gua," iya, Ya. modalin gua. Waktu itu aku pernah ikut, apa namanya, kayak ada komunitas, dan di situ ada si Lukas, Mmm, kayak komunitas olahraga ya waktu itu ya. mmm, Terus, kayak lari-lari gitu, mmm, terus kayak, oh Lukas ini kan kayaknya dia paling banyak duit deh dari dari komunitas itu. Karena dia sempat cerita, "Oh aku punya investasi di sini, di sini, sini." mmm, Waktu itu aku senang ngobrol sama yang Chinese-Chinese karena aku pikir mmm. itu bisa membuka pikiran aku untuk soal berbisnis gitu. Ya. Padahal nggak ada duit, Iya, ngobrol iya, 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 iya. cuma pengen tahu aja, kalau orang-orang Chinese bisnisnya kayak gimana sih? Gitu. Iya. "Oh aku punya bisnis barber gini gini, aku punya bisnis," apa namanya, eee, apa namanya, "aku pernah invest di segala macam lah," si Ikan Lukas. cupang lah atau Iya, terus aku telepon lah, "Halo Ko Lukas, eee, lu mau nggak kayak jadi," investasi, eee, ya. iya kayak menginvestasikan duit sebesar 35 juta untuk
memproduksi lagu aku gitu loh. Ya, Kayak, lu mau nggak jadi produser? Aku langsung gituin. ya. Ini menguntungkan Lukas, aku bilang itu. Kalaupun aku nggak bisa, kan nanti ini kan udah selesai pandemi. Ini janji aku ya ke Lukas yang belum pasti juga bakalan aku ganti So duitnya. good. Ya, Kayak aku kan kalau ini lu jual gua aja nanti di wedding Jakarta atau di Surabaya. Dan itu lumayan kok bisa dapat 7 juta sekali show, gue bilang 7 sampai 10 juta sekali show, lu jual gua aja gitu loh. Gue bilang perdagangkan gua deh ya. dengan talenta gua, gue bilang gitu. Bilang, kan lu belum ada kerjaan pasti gitu loh. Lukas pun sempat meragukan. Of course. Iya kayak, Investor nih anak biasanya nih gitu. belum ada apa-apa nih sebenarnya. Investor biasanya nantang dulu. Tapi aku bilang gini, yakin aja, gue bilang yakin aja. Gue punya materi yang bagus, lagu yang bagus. Lagu ini bakalan pecah kok. Di dalam hati udah gitu gak? Seyakin itu aku sama Bertahan Terluka waktu itu. Akhirnya si Lukas ngasih pinjamin duit 35 juta ke aku sama Trakas. Bentar, pinjemin atau invest? Pinjamin. Karena dia nggak bisa invest, karena invest kan pasti ada apa namanya? Hitung-hitungannya. Bukan, kayak kalau rugi ya rugi bareng-bareng dong. Iya kan? iya. Akhirnya aku bilang aku pinjam aja. Pinjam Oke. aja duit 35 juta untuk mau rilis lagu ini. Oke. Tapi dia bilang gak apa-apa lu jadi produser kita aja. Seakan-akan gitulah gue bilang gitu. Iya. Ya udah. Akhirnya. Ini menarik sih. Sorry, by the way, ini gue agak melipir dikit. Lu pas di Surabaya kan lu bilang kerja kantoran. Itu kerja apa sih di kantoran tersebut? Sebagai administrasi. Untuk? Di kayak. Perusahaan apa? Kayak toko, bukan toko, lebih ke perusahaan Shell gitu. Maksudnya minyak. Oke. Karena ini menarik sih, karena menyebut kata investasi atau tadi itu ya, kayak memberikan kesempatan buat orang invest di lu dan menganggap lu sendiri adalah sebuah produk. Itu kayaknya hanya bisa lu laluin kalau misalnya lu pernah kerja di bank. Yeah. Ya kan, di Manado gitu. Dan apalagi untuk urusan administrasi dan lain-lain kayak aku udah tahu. Exactly. Dan kayak ini semua dengan pengalaman hidup lo udah dipersiapin banget sama Tuhan. Betul banget. Sampai akhirnya aku bisa memikirkan itu semua. Exactly. That's ridiculously kalau misalnya orang bilang oh ini kebetulan. Enggak. No way. Semua itu ada prosesnya. Exactly. Oke. So karena Tuhan taunya lu bukan lolos melalui talent show atau talent search gitu. Karena kalau misalnya talent search udah ada yang ngurusin semuanya. Lu udah gak perlu mikir apa-apa lagi. Tapi kalau misalnya lu dengan gaya otak berbisnis sendiri, udah harus pakai OPM kita bilangnya. Other people's money. Kita pakai duit orang gitu ya untuk invest di kita. Dan habis itu kita menjadikan diri kita produk. Kita mikirin brandingnya dan lain-lain. Itu dibutuhkan skill ya kerja di bank juga kayak gitu. Betul. That's amazing. Oke. So lanjut ketika Lukas udah ngasih 35 juta. Jadilah sih. Kita rekaman. Terus langsung bikin video klip. Ya. Video klip aku bilang seadanya aja ya. Gue bilang, kalau Kak Daniel nonton video klip yang Bertahan Terluka, itu kayak FTV yang hancur banget karena ternyata the power of kepepet. Aku harus jadi produser di dalam video klip itu. Aku harus bikin ceritanya kayak gimana ya biar menarik. Jadi ada cewek yang ngelihat cowoknya lagi pacaran sama cewek lain. Iya, pokoknya kayak toxic, udah kan berceritakan soal toxic relationship. Jadi kayak gimana sih biar orang-orang ini bisa nontonnya kayak nonton film. Tapi tetap menotis lagunya. Itu mikirin matang-matang, oh ternyata gue harus bikin kayaknya. Akhirnya bikin video klip, selesai. Kalau di TV kan di Expected itu harus nunggu beberapa bulan untuk penayangan. Jadi sambil nunggu penayangan, aku gak bisa spoiler apa-apa dong. Karena aku udah bilang aku gak lolos kan. Tapi yang di TV kan belum mengumumkan bahwa maksudnya karena di X Factor di tahun 2021 itu lu gagal, tapi tayang di TV-nya baru tahun 2022. Oke. Iya. Jadi karena dia gak live ya. Soalnya pas lagi audisi itu taping. Berapa bulan lah taping gitu. Jadi udah selesai video klip segala macam, tunggu tayangan di TV selesai, bilang
oh Fabio Hazard nggak lolos segala macam. Baru besoknya aku langsung upload teaser aku. Wow, itu strategi bisnis yang sangat Iya, luar biasa karena lu benar-benar menggunakan orang minimal udah tahu Fabio Asor itu mhm. siapa dan dibilang gak lolos dan itu momen yang tepat untuk lu. Orang mancing komen sebenarnya. Akhirnya besok, pas rilis lagu aku nggak ada ekspektasi kayak, bakalan di-notice sama Hmm, sama orang-orang yang nonton aku di X Factor karena hmm, memang nggak terlalu disorot waktu hmm. itu. Dan aku juga waktu di X Factor itu dijadiin grup pada akhirnya. Jadi grup boy Ya, band. ya, Jadi kan kayak ya udah, banyak banget yang harus dilihat gitu. Jadi kayak berpikir, "Ah, ya udahlah mereka nggak bakalan notice aku nih." ya, 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 Gitu, ya. karena pasti udah ke-fokus ke orang-orang yang lolos sebenarnya. Hmm. Ya udah, pas ditayangin aku nggak Video klip, lolos, ya. di TV, besoknya aku langsung upload teaser. Tanggal berapa tuh? Ya, Aduh lupa, pokoknya oke, bulan Januari lah. Januari, oke. Bulan Januari sebelum tanggal 2 Februari tanggal aku rilis. Oh, oh, oke, jadi Ya, rilisnya, 2 minggu sebelum tanggal 2 pokoknya, 2 Februari. oke, oke, oke. Oh Aku iya, upload karena teaser. tanggalnya cantik ya, Iya, 2 bulan 2 2 2022. 2022. Iya, 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 iya. terus ya udah, 2 minggu sebelum itu aku promosiin terus di TikTok segala macam, aku bakal rilis lagu bla 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 segala macam. Rilis dah tanggal 2. Pas rilis, udah yakin banget kayak, pasti viral nih lagu. Gue untuk meyakinkan Lukas yang gue udah pinjam 35 juta masalahnya. Terus udah kan, udah di posisi kayak 1 minggu rilis, kok baru 10.000 yang nonton ya? Itu 1 minggu by the way lama loh. Maksudnya lu udah rilis ya, lu bayangin ya, Heeh. setiap jam selama 7 hari lu ngecek terus gitu, lu upload, lu upload, lu Betul, upload, di rilis lu lagi, yo di naik gak ya? Di reload, lu refresh terus. reload ya, refresh, refresh, refresh. Ya kan, setiap jam lu lihat komentarnya, engagementnya. Iya, kok 7 cuma hari guys, 7 heeh. hari itu lama men. Tapi, asalkan Daniel tahu, waktu rilis itu, Ya, aku rilis itu, aku nonton bareng sama anak-anak fanbase aku yang beberapa beberapa aja sama orang produksi yang bikin video klip. Rilis lagu, di saat itu aku bilang, eee, yet pas rilis kan ada kayak timing-nya 3, 2, 1 ini, terus aku cuma sapu, apa namanya, layar laptop aku yang mati nyala, aku sapu kayak gini, "Dalam nama Tuhan Yesus, semoga lagu ini bisa Tuhan sampai 10.000 yang view aja aku udah bersyukur banget kok, nggak apa-apa," gitu loh. ya, Kalau masalah nanti uang yang aku pinjam ke Lukas itu bisa aku ganti atau enggak, itu masalah belakangan. Ya, aku yakin Tuhan pasti bakalan kasih jalan. Di saat itu aku bilang, "Dalam nama Tuhan Yesus aku 10.000 aja aku udah bersyukur banget kok Tuhan, nggak apa-apa," aku bilang gitu. "Tapi mudah-mudahan lagu ini bisa didengar oleh, siapa pun yang mau dengar ya," gitu loh. Ya udah, rilis 1 minggu kemudian, tapi kan namanya manusia masih ada rasa khawatir ya kayak, "Ya refresh, Tuhan kok refresh. emang sejelek ini lagu aku ya?" Gitu loh. Nah dari situ aku hampir tiap tiap hari aku live di salah satu Di platform, TikTok. di TikTok. Tiap hari aku live, nyanyi lagu-lagu orang dulu, cover-cover lagu orang, 2 jam, 3 jam aku cover, tapi aku selupin si lagu Bertahan Terluka ini. Kayak, "Kalian harus dengar single aku terbaru ya." Aku kasih note, "Nih Bertahan Terluka udah rilis, nih link YouTube-nya di sini, kalian ke YouTube aku." Nah akhirnya makin nambah, tapi nggak signifikan. Ya, Pas udah sampai 10.000 kayak, "Tuhan akhirnya sampai juga 10.000, terima kasih ya," gitu. ya. "Makasih ya Tuhan." Ya udah, pas udah hampir 1 bulan, tanggal 21 kalau nggak salah itu, 21 Februari Hmm. 21 Februari, aku sampai telepon lagi ke teman aku, tim aku si Trakas yang bikin lagu sama aku bilang, "Trakas kayaknya lagunya nggak naik deh, lagunya nggak naik," aku bilang, "single selanjutnya kita keep dulu ya, jangan dulu kita rilis," aku bilang gitu. Terus aku telepon Lukas, "Kas, eee, bilang ke Cici aku mau ngelamar di hotelnya Cici aja ya." Aku bilang gitu, "Aku mau ngelamar di hotelnya Cici aja, aku mau jadi apapun, nggak apa-apa deh daripada aku nganggur di Jakarta nggak ada kerjaan." Bayar utang 35 juta itu. Iya, dan nekat lagi pas rilis lagu pindah ke Jakarta, gitu. Hmm, Jadi hmm. kayak, aku kayaknya kerja di hotel aja deh. Wow. Itu sore-sore, terus abis itu setiap jam 9 malam aku pasti live streaming kan di TikTok, 10 sampai jam 12 aku pasti live streaming di TikTok Wow. untuk memperkenalkan lagu, gitu. Terus, di saat
setelah itu aku bikin konten, upload, pagi upload, siang upload, sore upload. Kok gak FYP nih lagu. Tapi ada aja yang komen kayak, wih lagunya relate banget sama aku suka lagu ini. Jadi itu yang meyakinkan bahwa, oh lagu aku enak kok, cuma belum didengar aja sama banyak orang. Di saat aku kayak gitu, kayak Tuhan pasti lagu ini bakalan pecah. Tapi setan tuh pasti nggak ganggu kayak, alah cari kerjaan aja gitu, cari kerjaan aja, lu pasti lagu ini nggak bakalan ini. Tapi pasti ada bertolak belakang kayak keyakinan aku kayak pasti lagu ini bakalan pecah, tapi tenang aja, bakalan ada waktunya. Tanggal 21 itu, terus aku telepon Lukas bilang, "Yaudah aku tanyain Cici ya, kalau misalnya lu kalau bisa kerja ada lowongan di mereka." Aku bilang, "Di apa, di apartemen yang itu pun punya Lukas yang kita sewa." Oke. Terus, aku merenung di ruangan tamu sampai kayak, "Ah mau jadi apa aku Tuhan ya? Nggak ada kerjaan, nggak ada pemasukan, duit di tabungan tinggal berapa ratus ribu." Ya udah, jam 6 aku mandi dulu sambil nyanyi lagu rohani, terus masuk kamar, nggak tahu tiba-tiba kepikiran, tutup jendela, tutup pintu, matiin lampu, terus saat teduh, apa, sujud di Oke. kasur, terus saat teduh. Oh. Saat teduh terus aku bilang, "Tuhan," ya bisa aku ambil Alkitab dulu terus kayak, "Tuhan, eee, aku pengen ngomong sama Tuhan deh saat ini." Itu karena aku berada kayak di titik lagi kayak, aduh aku mau bakalan susah lagi nih kalau misalnya, apa namanya, lagu aku lagu aku nggak naik, dan hidup aku bakal jadi kayak kemarin dong. Padahal hari ini udah lumayan better aku bilang, daripada yang kemarin aku makan mie instan dibagi 2 aku bilang gitu. Terus pas doa, ngomong sama Tuhan, aku bilang, "Tuhan, kalau memang rezeki aku di lagu ini, Tuhan kasih petunjuk ya," gitu loh. Dan aku aku bilang, aku janji aku bakalan, eee, lebih setia lagi sama Tuhan." Aku bilang, "Aku bakalan lebih, eee, sayang lagi sama Tuhan, mungkin kemarin-kemarin aku masih kurang ya Tuhan," aku bilang gitu. "Mungkin aku masih belum bisa menyenangkan hati Tuhan ya. Tuhan gimana dong caranya Tuhan, biar aku bisa, Tuhan, biar Tuhan bisa senang sama aku dan aku bisa menyenangkan hati Tuhan juga," aku bilang gitu. Eee, di saat itu aku kediam sambil nangis, tiba-tiba kayak ada cahaya putih tapi sekecil kecil ini loh, Kak. Kecil banget tapi di ujung banget. Tapi di depan aku tuh kayak ada orang yang berjubah hitam gelap gitu, yang mondar-mandir di depan aku. What? Itu lagi doa satu gini. Itu ada orang yang bukan orang, nggak tahu apa itu, kayak menghalang-halangi, tapi kayak, "Itu titik apa ya?" Dalam hati gue kayak, "Itu titik apa ya? Tuhan, kalau itu Tuhan, aku pengen mendekat dong ke titik itu." Oh, Tiba-tiba titik itu makin makin dekat. makin hari makin dekat, makin lama makin dekat ke aku. Hmm. Makin dekat terus tiba-tiba aku melihat sosok yang, eee, apa namanya, eee, tinggi, terus kayak bercahaya, wajahnya nggak bisa lihat, kalau kita lihat lampu kayak gini kan masih kelihatan, oh itu Lampu. masih ada cahayanya, masih Ya. ada lampunya. Tapi itu benar-benar nggak bisa kelihatan dan itu terang banget, baru lagi tutup mata, lagi berdoa terus kayak, eee, dia kayak jamah aku, pegang di 2 punggung aku, pundak Pundak. aku, diginiin terus kayak, "Jangan khawatir." Sekali lagi dia bilang kayak, "Jangan khawatir." Cuma itu doang, dia bilang, "Jangan khawatir." Di saat itu, aku buka mata, tiba-tiba karena ada perasaan kayak, "Ih ini apa sih? Kok takut ya?" Gitu loh. "Ini apa sih?" Pas langsung buka mata, kamar itu yang dari gelap kayak ada kayak cahaya yang terang, terus tiba-tiba redup. What? Ya aku nggak tahu itu apa, tapi aku yakin bahwa itu udah kayak Roh Kudus yang ngomong ke aku atau Tuhan langsung yang ngomong aku nggak tahu saat itu. Gila. Jadi, setelah berdoa aku kayak, "Hah, kok apa itu ya?" Tapi tenang banget, hati itu tenang banget dan aku yakin Tuhan, apa yang aku minta dalam doa tadi itu pasti Tuhan kabulkan sih. Ini ceritanya sama kayak yang Sarah Wijayanto ya, yang Heeh. pas dia lagi nangis-nangis juga dan tiba-tiba ada sosok putih yang terang tersebut meluk dia dari belakang gitu. Kayak dan hasil dari pelukan tersebut sama kayak tadi hasil Iya, yang dari pegang aku dari depan ya ke ke pundak itu ya. pundak.
pundak dan hasilnya adalah tenang dan rasa damai itu ya. Iya. Gue sampai tahan nafas sih, gila. Oke. Di saat itu malamnya, karena udah keseringan ngonten, pakai lagu sendiri, bingung. Kayak mau live 1 jam lagi, kayak jam 9 aku live, atau jam 10 aku live, jam 8-nya aku harus bikin upload konten dulu. Hmm. Untuk, apa namanya, ya upload aja. Ya. Ya udah, tiba-tiba temen aku, yang salah satu peserta juga dari X Factor, dia chatting kayak, "Ih Fap, lagu kamu gila ya, aku lagi di kereta nangis nih." Wow. Dia foto dia lagi kereta, terus dia foto dia lagi nangis dengerin lagu Bertahan Terluka. Wow. Terus gue bilang, "Ah, bilang makasih ya Bir, bilang makasih ya udah dengerin lagu aku ya," gini segala segala macam. Aku capture, tiba-tiba Hmm. nggak tahu, aku nggak ada niatan apa-apa tapi tiba-tiba tangan aku gerak aja sendiri. Wow. Kayak capture, aku ngedit di VN video, Mhm. aku edit, terus tiba-tiba aku upload aja. Hmm. Upload aja gitu aja, terus aku live, aku bilang, "Dalam nama Tuhan Yesus, aku mau live." Udah, pas live ngobrol, nyanyi-nyanyi segala macam, perkenalan lagu seperti biasa yang aku lakuin. Jam 11 atau 12 malam udah selesai ini, udah aku cabut handphone, cabut kabel dari live streaming, aku bersandar, Ya. sandar gitu di kursi terus kayak lihat, kok notifikasiku banyak banget ya? Notifikasi. Di TikTok. Ya. Ternyata, apa namanya, video yang tadi aku upload sebelum aku live, yang Ya. teman aku Ya. itu pecah 1 juta view, Wow. Dengan ada lagu si Bertahan Terluka. Bertahan Terluka itu di background gitu, maksudnya Mhm mhm, diputerin, padahal ini mhm, cuma foto gitu ya? iya. Wow. Terus abis itu, aku dalam hati aku kayak gini, eee, ini sih waktunya. Kayak Lu udah pede ya? iya kayak, enggak itu bukan pede lagi, kayak ada bisikan kayak, "Ini waktunya kalau Fabio, waktunya lo adalah mulai Sekarang? dari titik ini," gitu loh. Dan benar Kak, besoknya, sound yang dipakai itu langsung dari cuma 58 orang yang pakai sound aku di TikTok, jadi 75.000. Percaya nggak? Mujizat Tuhan bisa sebesar itu. 75.000. 75.000 dalam 1 malam. Damn. Pagi-pagi itu aku pas lihat, "Hah, ini beneran? 75.000 loh yang pakai sound?" Gila kan Kak, aku sampai kayak, aku langsung telepon Lukas, langsung telepon si Trakas. Gue gak jadi ke hotel lo. Enggak, gue langsung bilang, tanya, Lukas adalah saksi dan Trakas itu adalah saksi saksi Ya. perjalanan karena mereka yang ngikutin aku dari Ya. nol banget. Langsung telepon Lukas sama Trakas, "Guys, siap-siap ya." Aku udah sepede itu, aku bilang, "Guys, siap-siap ya, lagu Bertahan Terluka bakalan pecah," gue bilang gitu. Oh, telepon ke mereka berdua. Gue bilang, "Tolong jaga hati," gue bilang, "jangan sombong, pokoknya tolong berdoa ya untuk lagu ini dan karir kita bertiga," gitu loh. Wah, dari saat itu tiba-tiba lagunya pecah, di mana-mana kedengaran, FYP sampai kayak bosan dengar suara sendiri di TikTok. Gila. Kayak, "Ih Tuhan, ini beneran nggak sih?" Gitu loh. Wow. Wah, di saat itu Kak Daniel, aku langsung, eee, aku bilang, "Tuhan, aku mau puasa gini-gini untuk, Ya. untuk karir aku ke depannya," gitu. Ya. Puasa, aku doa tiap malam, nggak pernah berhenti sampai hari ini pun aku nggak pernah berhenti untuk, saat teduh, Ya. gitu. Karena aku rasa itu kayak, aku harus, bukan bukan menjadi kewajiban, tapi kayak Ya. aku butuh komunikasi dengan Tuhan, apa sih yang terjadi sama aku hari ini, aku mau ngucapin terima kasih dan, eee, pokoknya aku nggak bakalan putus berterima kasih. Aku bilang aku sangat-sangat bersyukur bisa, bisa balik lagi sama Tuhan dan aku bersyukur, Tuhan masih mau menerima aku, gitu loh. Ya. Dan lagu aku bisa didengar sama orang itu udah sangat-sangat luar biasa dan amazing-nya, kadang kalau misalnya Kak Daniel tahu yang musisi-musisi lain mungkin lagi berjuang untuk karya-karyanya dia itu sangat impossible ketika yang aku tahu ya, single kedua itu bisa meledak juga. Dan lebih besar daripada Bertahan Iya Terluka. iya, aku Jadi yang pertama Bertahan Terluka itu berapa juta views sekarang di YouTube ya? udah 100 lebih ya. Kalau yang single kedua? Itu sama, lebih lebih besar sih, hampir 200 kalau nggak salah. Iya, iya, iya. Itu 150 atau berapa? Rumah Singgah 156, Bertahan Terluka 60. 60, Oke. digabung sama video lirik 100 lebih.
Tapi di saat itu pas mau rilis Rumah Singa aku bilang gini, "Kalau Bertahan Terluka mereka bisa suka, berarti Rumah Singa bakalan pecah juga sih." Ya, Makanya 3 bulan setelah rilis, Bertahan Bertahan Terluka, Terluka, aku langsung kita langsung gas aja ya yang Rumah Rumah Singgah, Singgah. biar tetap, di-notice sama Ya, orang-orang pas lagi momennya aku bilang gitu. dan itu malah jadi lebih gede lagi. Iya, ternyata lebih diterima lagi, Ya, ya, gitu. Tapi setelah itu, setelah rilis Rumah Singgah kan orang masih rilis lagu-lagu juga, ada Hati Lain di Hatimu segala macam. Mmm, Tuhan kasih prosesnya juga bukan 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 gampang dan Tuhan kayak pengen mau lihat apakah aku masih mau bersyukur gitu loh. ketika tidak Ketika seviral tidak itu. seviral yang kemarin, di situ aku belajar bahwa, oh ternyata gini rasanya kalau misalnya lagu nggak percaya gitu. Wow, Gini ya rasanya kalau lagu nggak didengar orang dan, eee, kayak mulai lagi ada pergumulan, perpecahan di tim aku sendiri, mmm, ada ya sedikit problem dan, apa namanya, pengkhianatan lah dalam ya, dalam tim aku yang akhirnya aku bikin, belajar bahwa, oh ternyata nggak mudah ya jadi musisi, nggak bisa seinstan aku yang kemarin ya. mmm, Kayak dalam jangka waktu nggak sampai 1 bulan Tuhan bisa bikin aku meledak dengan lagu single pertama, mmm, 3 bulan kemudian Tuhan kasih Rumah Singgah. Tuhan lagi uji aku di single ketiga kayak, "Oh nggak semudah itu loh Fabio." mmm, Kan kayak, "Nggak semudah itu Nak, mau bikin lu sukses, lu nggak mungkin juara satu terus di sekolah," gitu. Kayak ya, orang tua, ya, "Lu nggak mungkin juara satu terus di sekolah, lu bakalan ada di posisi kayak 2 atau 3 segala macam." Terus bahkan sampai 30 pun itu pasti gitu loh, ya, gitu. Aku sampai kayak, "Oh ya Tuhan, kayaknya, memang aku benar-benar." Dan di saat itu juga Kak Daniel saking sibuknya, aku nyanyi off air, promosi segala macam, kadang suka ke-skip saat teduh. ya, ya, Kadang suka ke-skip karena pas sampai pulang ke rumah pun, sampai apartemen, waktu saat itu teduh itu udah nggak ada. ya, Kadang gini, kemalaman, aku masih pengen doa tapi udah di tempat tidur tapi gini, "Ya Tuhan aku mau pengen istirahat, terima kasih untuk hari ini." ya, Sebatas gitu doang ya, dan ternyata Tuhan nggak suka. oh, oke, Tuhan nggak suka cara aku seperti itu mmm, dan akhirnya kayak, "Tuhan maafin aku ya," karena ternyata, eee, semakin, tingginya aku, ternyata ujian aku untuk dekat ke Tuhan itu semakin besar, besar mmm, dan aku bilang, aku nggak mau jauh-jauh dari Tuhan pokoknya." Karena Tuhan itu udah apa, tempat aku berpegang yang sangat-sangat erat, dua tangan aku gini, aku nggak mau lepas cuma satu tangan doang gitu loh. ya, ya, Jadi aku mulai lagi kayak, kayak mengkoreksi diri aku bilang, "Tuhan dengan kesibukan aku seperti ini, aku off air segala macam, aku dapat kerjaan, rezeki dari Tuhan sendiri, aku nggak mungkin ninggalin Tuhan dong. Aku tetap harus, eee, apa namanya, bersekutu dengan Tuhan ya, tiap malam, aku harus cerita ke Tuhan, kerjaan aku seperti ini hari ini, dan keadaan aku seperti ini, aku lagi sakit segala macam, lagi perform." Itu kan kadang luar biasa aku lagi sakit, berarti di atas panggung sembuh, turun panggung sakit lagi. Itu wow, kayak, kalau siapa lagi kalau bukan Tuhan sendiri ya kan. betul, Ya udah, aku bergumul di single ketiga segala macam, rilis album. wow, Album pun itu mini album aku itu pun mmm, nggak seinstan yang Tuhan kasih kemarin. ya, Benar-benar aku diuji kayak, Tuhan mau kasih tunjuk bahwa, nggak mudah loh Fabio untuk, merilis lagu, lu sekali-sekali harus mencoba, menjadi musisi yang gimana sih rasanya kalau misalnya lagu lu nggak naik. mmm, Jadi aku benar-benar belajar, oh ya Tuhan gimana aku harus bersyukur dalam segala keadaan gitu loh. Aku bilang, "Harus lo belajar lebih bersyukur, mungkin aku kurang doain orang lagi, di jalan ya Tuhan," aku bilang gitu. "Mungkin aku saat teduhnya masih kurang dulu, masih udah nggak fokus mungkin ya," gitu loh. Dan akhirnya adalah salah satu di lagu itu, di album aku Tanpa Rasa Bersalah judulnya, itu pecah juga tahun lalu, oke, pecah juga. Kayak, Tuhan ini akhirnya pecah, satu pecah gitu, kayak Tuhan Tuhan baik banget ya di hidup aku ya, gitu loh. mmm, Bilang, luar biasa sih aku bilang, kalau aku mau membandingkan diri dengan teman-teman aku yang musisi yang lain tuh kayak, ih mereka tuh udah bersingle udah hampir 10 lagu, mereka masih berjuang loh gitu loh. Dan aku bisa dikasih kemudahan
seperti ini sama Tuhan. Hmm. Jadi kayak luar biasa banget penyertaan Tuhan di hidup aku sampai Yap. di titik hari ini. So Fabio, ini gue sebenarnya kalau boleh jujur gitu ya, tadi sebenarnya pengen gue take out. Gue pengen edit bagian kayak Tuhan gak suka. Sebenarnya kalau misalnya gue gak berdoa. Mhm. Tapi tadi pas gue berdoa gitu, Tuhan should I take it out? Ini kayak soalnya sangat transaksional banget. Ya, ya. Tapi eh Tuhan tadi bilang di hati gue gitu ya, kayak justru ini adalah kesempatan untuk menjelaskan soal yang namanya orphan spirit. Ya. Orphan spirit itu mungkin adalah spirit yang ada di kita, di dalam diri kita dan di diri banyak orang actually, di diri banyak orang. Dia itu tidak mempunyai sosok ayah, bapak Mhm. gitu. Jadi ini mungkin kalau misalnya kalian mikirin orphanage, yatim piatu atau panti asuhan, oke. Nah, jadi kalau misalnya di film Hollywood, lu bisa ngebayangin ya, ada panti asuhan dan habis itu ada pengurus panti asuhannya dia bilang kayak, "Oke, anak-anak semua kumpul. Pakai baju yang paling bersih, kamu harus sisir rambut kamu harus perlihatkan sikap yang terbaik. Pokoknya kita akan ada orang tua yang akan datang ke panti asuhan ini dan dia akan memilih anak yang paling bersih, paling baik dan paling kinclong, paling Mhm. cerah kayak gitu kan." And akhirnya si anak-anak kecil itu mengambil baju yang baru dicuci, Mhm. bersih, mereka pakai dasi kupu-kupu misalnya, habis itu mereka mandi, mereka mereka sisir rambut mereka, dan mereka senyum dengan senyuman yang terbaik gitu ya, dan mereka semua dijejerin. Ada pasangan, eee, ayah dan ibu atau mungkin wanita dan seorang laki-laki gitu yang mau adopsi si anak di panti asuhan tersebut. Mereka ngelihat, and you know what? Mereka ngambil satu anak dan anak yang diambil adalah bukan lu gitu. Mhm. Jadi si, anak lain. Padahal dia udah pakai baju Baju yang paling paling bagus. bersih, dia udah memberikan penampilan yang terbaik, dia udah memberikan senyuman yang terbaik, dia udah paling wangi, dia udah memberikan segalanya yang dia punya, tapi ya udah, Bukan saat kamu yang itu dipilih. si laki-laki dan perempuan tersebut hanya bisa memilih satu dan bukan dia yang terpilih. And itu yang terus terjadi di sebuah, orphan spirit. Orphan spirit, spirit yatim piatu yang selalu takut kalau misalnya dia nggak memberikan performance yang terbaik, dia tidak akan dipilih sama Tuhan. Mhm. Kalau misalnya dia tidak melakukan yang terbaik, temennya yang akan dapat rezeki dan bukan dia. Mhm. Kalau misalnya dia tidak tidak berdoa dan berhubungan dan charming dan terus, memberikan, devosinya dan, "Oh Tuhan Kau segala-galanya," dan lain-lain bla 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 itu, Mhm. Tuhan akan melupakan dia dan tidak memberi rezeki lagi. Itu transaksional dan itu adalah orphan spirit. Oke, Tuhan ngerti. sudah mengadopsi kita sebagai anaknya. Anak. Jadi no matter what you do, ketika kita ketika kita doa ketiduran, ketika kita lagi saat teduh, tapi kecapean akhirnya kita bilang, Nggak "Tuhan fokus. maaf banget gue kecapean, gue tidur ya Tuhan." Kayak gitu. Tuhan tidak menghukum, tapi Tuhan mengerti, gitu. Oke, ya. Ya, ya, Konsekuensi ya, dari ya. itu semua adalah, eee, konsekuensi dari itu semua adalah setan bisa masuk ke dalam kepala lu dan bilang, "Tuh kan jadi gak sukses. Oke, ya, Gara-gara ngerti, ngerti, ngerti. lu tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan." Heeh. Dan itu orphan spirit yang mengintimidasi lu di kepala lu, yang Heeh. membuat lu ngerasa, wow, lu bukan lagi anak Tuhan, tapi lu adalah hamba atau lu adalah, budak dari Tuhan. Sehingga lu benar-benar harus transaksional banget gitu. Dan Mhm. kita coba break itu. Gue ngedoain supaya kita bisa break itu in the name of Jesus. Ya, ya, ya. Karena melalui darah Yesus, lu sebenarnya udah menjadi anaknya dia. Anaknya dia, iya.
udah bukan lagi lu transaksional, lu udah bukan lagi orphan gitu. Lu bukan lagi yatim piatu. Lu Oh iya. adalah anaknya Tuhan Yesus gitu. Jadi sehingga lu bisa mempunyai hubungan itu sama dia gitu. Iya iya. And I don't know ya, ini mungkin untuk tetangga kita pun juga bisa relate gitu. Kalau misalnya Hmm. kita mempunyai si orphan spirit itu, doalah sama Tuhan supaya untuk diingatkan lagi, Tuhan itu tetap sayang sama kita apa adanya, bukan dengan performance kita Iya gitu. iya Lu iya. sukses gak sukses, Tuhan tetap akan ada. Kayak come on, dari semua yang udah lu lakuin, lu nggak layak untuk ngedapetin si cintanya Tuhan, tapi Tuhan tetap memilih lu gitu. Iya Lu iya udah iya iya. dipilih sama Tuhan Iya. gitu. Kadang Dan sebagai manusia bisa gitu ya kayak, oh seperti yang Kak Daniel bilang tadi, ya itu yang, sampai saat ini pun aku merasa kayak, kalau aku nggak saat teduh, aku merasa kayak, aduh kok nggak saat teduh sih, ya, aku masih merasa ada yang kurang gitu di karena Tuhan itu sebenarnya nggak pernah meng-condemn gitu ya. Dia nggak pernah mengintimidasi, dia nggak pernah membuat lu mhm ngerasa bersalah. mhm, Guilt, condemnation, sama apa lagi tadi, mengkondemnasi dan punishment dan benar-benar semua rasa-rasa takut, fear, iya itu kan sebenarnya bukan dari Tuhan. Ya kan? Tuhan itu benar-benar cuma bisa ngasih rasa kasih, kesabaran, sukacita, oh iya, apalagi tuh, peace, love, joy, gentleness, faithfulness, semuanya itu benar dari Tuhan gitu. mhm, Patience, tapi condemnation, guilt, fear, rasa iri hati, dengki, comparing dan lain-lain itu semua dari setan gitu. iya Jadi iya iya, semua perasaan-perasaan negatif yang lu dapetin itu kan sebenarnya dari setan gitu yang iya 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 mengintimidasi iya, dan taruh itu di kepala lu kepala, gitu supaya si orphan spirit ini jadi kuat. oke. Padahal lu udah adopted gitu. Itu aja sih, mudah-mudahan nggak tahu ya, obrolan kita ini bisa merubah Amin 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 perspektif amin. lo dan bisa ngerubah Pasti aku yang perspektif thank you loh tetangga kita udah juga gitu. dikasih itu. Iya, yeah, karena setan seneng sih ketika kita menghukum diri kita Iya, dengan melakukan betul. ritual, atau dengan miss ritual Mhm, yang seharusnya Tuhan menginginkan ritual itu sebagai, membangun sebuah hubungan, hubungan, ya. tapi malah ini jadi penghukuman buat lo gitu. Betapa sedihnya seorang ayah ketika, anaknya itu ngerasa bersalah dan dia jadi depresi gara-gara lupa main ke rumah bokapnya gitu. Heeh heeh Padahal heeh. ayahnya juga, Nggak apa-apa "Nggak sebenarnya ya. apa-apa, lu kalau misalnya mau datang main ke rumah gue, it's okay kok, mampir aja. Emang gue ngerti kalau misalnya lu lagi sibuk, it's okay, mungkin minggu depan ya, tapi jangan lupa," kayak gitu. Oke. Tapi ketika dalam seminggu itu anaknya, "Men, gue seharusnya, gue jadi ngerasa bersalah, semuanya jadi jelek banget," dan akhirnya dia bilang, gara-gara gini nih gue kalau misalnya ini, mendingan gue gak usah ke rumah Tuhan deh, gak usah ke rumah Bapak lagi deh, kayak gitu. Itu kan malah Iya jadi iya 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 iya. nge-cut off itu dan Heeh, akhirnya yang menang setan gitu. iya. Seharusnya kita harus lebih tenang aja ya, Ya, gitu. Kalau misalnya kita lagi nggak sempat, ya udah gitu loh. ya, Sebenarnya seperti itu ya? well, bukan ya udah, tapi let's try to do it better again next time, Heeh, gitu. Gimana caranya supaya bukan, kita menyempatkan Tuhan di dalam kesibukan kita, tapi justru kesibukan kita ini harus semuanya bersenter sama Tuhan. Tuhan iya. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa sebelum melakukan apapun, ya Tuhan yang dapat duluan, bukan Tuhan dapat sisanya. Mmm, Gitu sih, tapi emang itu time management banget gimana iya iya, caranya. betul betul Iya, betul. ya, I think itu sih mudah-mudahan, ini bisa membuat lu Mhm juga mhm. lebih lebih plong juga lah, jangan Iya terlalu iya, meng-condemn diri lu sendiri. harus harus harus. Any Thank you Kak Daniel, Thank you, I think udah gue me-notice aku soal itu. Fabio, gue seneng banget with your success. Gue Amin bener-bener, amin. gue berharap, dan video klip lu juga yang terakhir berharap kau kembali ya. Itu menceritakan tentang kehidupan lu Iya, juga sama nyokap lu. Itu lu kayak mempersembahkan video klip tersebut untuk almarhum nyokap iya. gitu. Dan itu kayak bener-bener wah, pas gue nonton, ini siapa sih yang naruh bawang di daerah sini gitu kan. Kayak mengiris-ngiris, menyayat-nyayat banget gitu. Karena aduh, ngelihat ngelihat apa sih tempat makan yang lu bawa gitu pas lagi kerja, Nasi goreng, itu nasi nasi goreng itu goreng, kayak, eee, masakan
mau seenak apapun masakan di luar, tetap masakan sederhananya ibu itu paling enak Beneran. atas nasi goreng doang. Mudah-mudahan kalian yang nonton ini bisa nonton video klipnya Fabio Asher yang itu berharap kau kembali, itu Amin. benar-benar menyayat banget. It's so beautiful. Well done. Gue berharap nanti single-single kedepannya sendiri Amin, amin. bisa terus viral, bisa terus memberkati orang Diberkati, juga, diberkati juga, memberkati lu dan juga adik lu dan orang-orang di sekitar lu juga, Lukas juga gitu kan Ragas sebagai juga ya. investor gitu kan. Jadi kayak wah gini nih. Oke, so gue akan memberikan lo ini. Oke, This thank is, you. Apa ini kali? Ya, ini setiap orang yang datang Oh, ke sini selalu iya, ngedapetin iya, iya. rumah kecil ini. Mudah-mudahan Terima di kasih. rumah lu sendiri itu sudah menjadi terang dan Amin, itu bisa amin. menerangi tetangga-tetangga di Amin, sekitar amin, lu juga, amin, Fabio. Oke, so Amin. thank you so much. Thank you Kita, banget, Glenn. gue akan terus memperhatikan Fabio Asher dengan single-single nextnya juga. Amin, amin, amin. Dan bukan cuma mini albumnya, tapi nanti akan jadi album juga gitu kan. Amin. So all the best. Dan tetangga, thank you so much udah nonton. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. I'll see you guys next week. Bye-bye.